Selamat sore semuanya. Ya, balik di hari Rabu ini lagi. Jadi di hari Rabu seperti biasanya kita adain LOP. Kita hari ini mau LOP. Ada LOP ini apa sih? Sebelumnya saya jelasin dulu ya sedikit ya. Buat teman-teman yang baru, LOP ini nih penjelasan tentang perusahaan, tentang produk, sama marketing plan, tapi hanya sekilas-sekilas aja sih, nggak terlalu yang detail gimana banget. Karena kita detailnya itu kita bagi lagi jadi 3 acara lagi, yaitu ada training di hari Senin biasanya, ada ini juga Sabtu ya, di Sabtu itu ada seminar kesehatan dokter. Nah, jadi hari ini gabungan sih, sebenarnya nggak lebih ke arah gabungan dari antara itu semua, jadi nggak gitu detail-detail banget. Tapi kita memperkenalkan aja, kalau buat teman-teman yang mungkin belum tahu EFC itu apa sih, EFC itu kayak gimana sih, cara bisnisnya, cara kerjanya seperti apa. Oke, jadi langsung aja hari ini kita kedatangan, biasa berdua ya pembicara, tapi hari ini kita kedatangan 3 tamu. Nah, tamunya ini dua ini kita ada Rara dan ada Rizky. Nah, dan ada yang tambahan, kita dapat bonus, ada guest speakernya ini miminnya dari Overheart EFC. Tahu nggak Overheart itu apa? Tahu dong. Jadi Overheart itu kayak gimana ya? Kalau kayak teman-teman permainan kata-kata sih, kalau menurut saya keren sih. Jadi dia bikin satu akun Instagram. Di dalam akun Instagram itu tuh ada kata-kata entah itu yang lucu atau yang kayak relate banget sama kehidupan sehari-hari. Kalau kita lagi bisnis di FC ya, kayak contoh, saya ada lagi itu, saya lupa deh kata-kata precise-nya apa, cuman itu ngomongin, lu bisnis di FC, katanya bisnis di FC ini kan bisa dapat uangnya banyak, apa segala macam gitu ya. Yang bercanda-bercanda lelucon-lelucon gitu, yang bikin mungkin kalau teman-teman kayak lagi stres, ya kan, kalau lagi stres atau apa, nah akun ini cocok sih buat kalian follow, biar kalian juga ya pasti ada terhiburnya juga ya sedikit. Jadi hari ini dia juga hadir, miminnya juga hadir di sini yang berperan sebagai guest star hari ini. Dia bukan guest speaker. Oke, biar nggak lama-lama aja, langsung ini udah hadir. Sabar. Nah, ini udah. Sebentar, saya ini dulu. Oke, ini dia. Udah saya ditemanin sama 2 orang wanita cantik hari ini. Asik. Boleh diperkenalin dulu, mulai dari siapa nih? Dari Mbak Rara atau Mbak Rizky? Ayo. Ayo. Hai. Dari dua-duanya juga boleh. Oke. Ra, monggo Ra. Oke, halo selamat malam semuanya. Ngobrol-ngobrol santai aja ya, kalau kaku jadi tegang gitu kan. Halo, jadi nama gue Rara, gue based di Jakarta. Ya, tadinya corporate banker yang akhirnya resign gitu setelah kenal sama AFC ya. Terus gue so far udah ngejalanin bisnis ini 6 bulanan gitu. Jadi nanti akan sharing-sharing malam ini kenapa sih gue yang udah punya gaji kantor gitu ya, gue punya side bisnis juga, kenapa masih memilih bisnis ini. Jadi itu yang akan gue sharing malam ini barengan sama Kiki. Oke. Kiki. Oke. Hai, nama aku Kiki. Rizky Triana dipanggil Kiki, biar akrab gitu ya, manggil Kiki aja. Aku background-nya seorang ibu dan juga aku full time pengusaha, teman-teman. Jadi dari kuliah aku udah usaha sekarang total udah 9 tahun. Nah, background aku tuh di usaha fashion ya, teman-teman. Jadi yang hari ini aku ceritain, of course bukan usaha fashion ya, karena usaha fashionku lagi terdampak, teman-teman. Jadi yang aku akan ceritain itu bisnis yang sampinganku juga, yang barengan sama Rara, yang namanya AFC ini. Nah, mungkin Ra, kita bisa kenalin nih ya, kita agak sedikit bincang-bincang nih sama Overheart bentar nih, Mimin. Iya. Oke, ini mungkin biar agak
cooling down dikit nih, soalnya aku nervous banget kan. Wow, overheard. Coba lihat coba. Oke. Oke, Mimin. Oke. Malam semuanya. Astaga, suara Mimin. Kaget. Oke, jadi kita sambil icebreaker nih teman-teman ya, karena malam ini kita bakalan banyak ketemu angka dan fakta-fakta ilmiah gitu ya. Mendingan kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih sama Mimin ya. Udah suaranya ya ampun Mimin itu matanya Suba Utsu sama Sensei Suro. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi ini kebenaran kayak yang udah dijelasin tadi. Beberapa bulan belakangan ini kita pun sampai sekarang nggak tahu Mimin ini siapa gitu ya. Jadi tiba-tiba adalah account Overheard AFC di Instagram yang isinya lucu-lucu banget gitu dan sangat relatable gitu ya ke kita-kita yang ngejalanin bisnis ini. Nah, kita sebenarnya ada pengen menguak sedikit gitu ya. Kita pengen tahu juga nih, siapa tahu kita bisa memecahkan misteri Mimin ini siapa gitu. Min, kayaknya dari badan Mimin cowok ya Min ya? Pasti. Wah, Kak Rara pasti lagi minum rutin siap nih ya. Mata dan otak cemerlang bisa nerawang gendernya Mimin. Oh my god, siapa Mimin? Min. Oke. Mimin udah ini ya, Mimin dari grup apa berarti? Kenapa ya? Kok pada kepo mau tahu aja? Emang kalau Iya, pada soalnya tahu kita terus mau mau gimana daftar ke nih? Mimin aja. Jangan pindah pohon, nanti disuspend sama Pak Niko ya. Oke deh, Min. Oke, Min. Aduh. Mimin tuh udah member belum sih, Min? Kira-kira udah belum ya? Kayaknya Mimin udah tuh pakai Utsukushi ya. Kok muka putih banget, kinclong, Min? Tentu saja. Kan biar glowing setiap hari. Luar biasa. Min, boleh tahu nggak sih, Min, kayak selama menjalankan account itu, ya, sebenarnya dari sisi Mimin sendiri, ya, Overheard apa sih yang paling berkesan gitu di hati Mimin gitu? Kira-kira tuh ada kejadian kocak apa sih selama Mimin ngejalanin bisnis ini? Sebenarnya banyak sih. Mau tahu yang mana dulu nih? Bentar ya, Mimin pikir-pikir dulu ya. Yang paling lucu itu yang mana? Oh, ada nih satu. Sebentar, Mimin ingat-ingat nih. Jadi tuh kayak gini. Ada yang DM Mimin bilang kayak gini. Aku kalau deket-deket kamu terus berasa jadi konnichiwa deh. Apa tuh? Terus kan Mimin bingung ya, hah kok konnichiwa? Iya, soalnya bisa melting, cair tiap hari. Luar biasa. Gimana? Lucu kan? Lucu Oke, ada lagi ya Mimin. Terus ada lagi nih yang nanya Mimin. Apa bedanya kamu sama Utsukushi? Utsu bikin glowing, kamu bikin kangen. Oke Min, makasih banget. Oke Min, thank you banget Min. Udah kayak mencairkan suasana. Tuh lucu banget sampai kejengkang kata orang. Oh Min, katanya denger-denger Mimin ini jago apa namanya, jago pantun Min. Udah siapin belum buat kita malam ini nih? Boleh, ini udah mau ditutup ya berarti ya. Mimin sekian sampai di sini kah? Mimin kalau mau lanjut boleh sih, tapi takut nanti jadi sampai malam kita, Min. Bener juga. Ya udah kalau gitu, Mimin tutup dengan pantun ya. Boleh. Jalan-jalan ke pasar beli tempe. Mampir Cakep. apotek beli vitamin. Selamat mendengarkan LOP. Jangan lupa follow Mimin. Bye semuanya. Dia promo baik. Thank you Min. Oke. Bye. Oke Bye, teman-teman. Mimin. Wah thank you banget nih Min. Jadi kayak hilang nervousnya. Karena hari ini kan deg-degan banget ya. Ini pertama kali kita share di LOP Nasional. Jadi mungkin sekarang kita masuk ke bagian terseru dan terinti gitu ya. Mungkin tadi kan aku udah ceritain background aku seorang pengusaha teman-teman. Nah, aku mungkin biar kalian kenal aku, jadi aku pengen kasih tahu cerita kayak kenapa sih aku benar-benar akhirnya kayak masuk AFC ini teman-teman, kan kita semua punya cerita masing-masing. Jadi kalau aku sendiri kebetulan di PSBB yang lalu jualanku kan retail pakaian ya teman-teman. Jadi beberapa itu penjualannya di mall-mall gitu ya teman-teman. Jadi saat PSBB pertama tuh kedampak banget karena setengah dari
penghasilannya ibaratnya hilang. Nah, waktu itu tuh aku lumayan selamat gara-gara suamiku tuh emang di logistik tuh kan, jadi kayak oke selamat. Tapi walaupun aku selamat, ada trauma yang sedikit membekas di mana kayak aduh, gue kalau ada kejadian lagi yang di luar dugaan gini, gue harus selamatnya nggak harus mengandalkan satu pintu doang nih. Akhirnya aku pernah tuh coba bisnis lain deh yang kira-kira lagi melejit, bisnis konvensional juga. Nah, ternyata malah bakar duit teman-teman. Kayak lama nih profitnya gitu kan ya. Di saat kita lagi butuh duit nggak mungkin kan malah bakar duit. Nah, pas aku bener-bener nih, aku kan tadi Rara 6 bulan, di aku sendiri mau jalan 5 bulan, ternyata bisnis ini yang akhirnya nyelamatin aku. Karena bener-bener bukan cuman selamat, tapi juga malah berlipat-lipat. Jadi kayak sekarang nih begitu PPKM tuh kan lagi deja vu ya, jadi hal-hal yang aku takutin terjadi di 1,5 tahun kemudian, dan sekarang aku akhirnya kayak udah lumayan lebih lega. Kenapa? Karena aku sendiri tuh udah ada keran baru yang lumayan gitu. Makanya ini aku excited banget untuk share ke kalian, karena siapa tahu kalian juga perlu nih dengerin bisnis kayak gini supaya kalian juga bisa dapat keran tambahan. Nah, hari ini aku bakalan sharing sama partner bisnis aku, namanya Rara. Silakan Ra, ceritain background Ra. Oke, nah teman-teman ngelanjutin Kiki nih. Kalau tadi Kiki tuh dari sisi ibu gitu ya yang bisnisnya terdampak. Nah, kalau gue di sini mungkin mewakili teman-teman semua di sini juga yang karyawan kantor ya. Jadi gue kerja di bank gitu ya. Puji Tuhan tidak terdampak gitu. Maksudnya gajinya nggak kepotong gitu ya. Cuman jadi nggak ada bonus gitu ya teman-teman. Tapi terus gue pun di umur gue yang 30 tahunan ini, gue tuh lagi mikir-mikir sih sebenarnya. Karena waktu gue kerja kantoran tuh kayak, wah gajinya segitu-segitu aja gitu ya. Maksudnya kan nggak mungkin tiap bulan naik gaji ya. Terus yang kayak nungguin naik gaji setahun sekalipun, iya kalau dipromot ya kan. Kalau nggak dipromot naik gaji 10% tuh hampir tidak mungkin gitu ya. Nah, terus akhirnya gue mikir dong, gila di umur 30 ini keinginan gue bertambah banyak gitu, yang kayak mulai pengen punya rumah yang gedean gitu kan, terus mulai kayak beli mobil baru gitu. Bahkan cewek-cewek di sini dia dari hal-hal simple jajanan gue gitu kan, kayak skincare ya, mulai anti aging gitu. Terus mulai yang kayak wah nggak bisa nih kalau gaji gue segini-segini aja gitu, karena ya percepatannya kalah cepet sama nambah-nambahnya keinginan gue untuk spend money gitu. Akhirnya gue explore lah beberapa bisnis ya. Nih yang akan gue share malam ini. Jadi ini perjalanan gue sebelum sampai ke AFC nih. Gue udah mengeksplor beberapa kemungkinan cara kembang biak uang gitu ya. Jadi kalau PSBB tahun lalu siapa di sini yang ikutan kembang biak monstera dan pohon-pohon lainnya? Nah, kalau gue kemarin PSBB lagi mencari cara kembang biak gaji gue yang segitu aja gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan nih gimana ya biar dapat percepatan uangnya nambah gitu. Nah, akhirnya gue mencoba bisnis franchise. Waktu itu gue bisnis franchise tahu kriuk ya. Tahu kriuk yang lagi hits itu tuh. Nah, itu biaya license-nya aja tuh 15 juta teman-teman. Terus udah gitu mesti bikin gerobak, bayar karyawan, bayar sewa tempat gitu ya. Nah, belum itu ditambahin aja, kita baru lihat dari segi lisensi untuk franchise-nya ya 15 juta. Sementara satu box tahu itu harganya 10.000 sampai 15.000. Berarti untuk balikin franchise-nya aja itu perlu ngejual sekitar 1.000 box gitu kan. Belum lagi dipotong biaya karyawan. Dan waktu itu di tempat gue jualan tahu pakai ada premannya lah gitu. Pokoknya banyak banget hal-hal tak terduga dan biaya-biaya tak terduga juga gitu. Dan akhirnya gue memutuskan karena PSBB juga ya udahlah tutup dulu gitu. Nah, saat gue tutup kan nggak dibalikin gitu ya duitnya, maksudnya ya semua uang yang udah gue invest di awal ya udah habis aja gitu kan. Gue kayak aduh sayang banget nih gitu kan. Nah, terus sebagai orang bank gue mikir juga dong, oke lah paling aman deposito, nggak diapa-apain, nggak bakalan hilang gitu kan. Tapi dapatnya cuma 4% teman-teman. Waktu itu gue mikir dong, kalau duit gue 20 juta aja ditaruh setahun dapat 4% tuh cuma 800.000 gitu. Belum dipotong biaya pajak dan admin lain-lainnya ya kan. Per bulan cuma 70 ribuan. Wah, mau beli kopi hits aja jadi mikir dong kalau cuma 70.000 sebulan, terus kapan gue punya rumah yang gedean gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue mikir wah mesti cari cara lain selain deposito. Nah di sini bisnis yang lagi hits, siapa sih yang nggak tertarik kan sama robot forex kan, suka disebut robot ngepet gitu, karena kerja di rumah nggak ngapa-ngapain duitnya nambah. Nah
nggak ada yang salah dengan robot forex. Of course banyak orang yang dapat banyak uang dari situ gitu. Cuman kalau gue ini masalah personal preference aja. Gue takut duitnya udah tinggal segitu ya, maksudnya orang gue pengen ngembang biakin duit tapi ada kemungkinan buat loss ya kan, namanya forex naik turun gitu. Apalagi kan ada modal juga di awal gitu kan buat si sewa robot dan profit sharing juga. Nah, akhirnya bulan Februari kemarin gue bertemulah dengan AFC ini. Kenapa gue yakin banget? Jadi 6 bulan lalu gue juga berada di posisi kalian kayak sekarang ini nih, dengerin Zoom gitu ya, pengen tahu ini bisnis apa. Keluar dari Zoom, gue langsung WA teman gue yang ngajak, gue kayak oke, gue mau ikutan. Nah, kenapa sih gue bisa seyakin itu gitu ya? Karena menurut gue AFC di tengah-tengah pandemi ini bisnisnya bagus banget. Yang satu, modalnya relatif kecil ya. Kalau tadi bisnis tahu gue 15 juta, ini nggak nyampe segitu teman-teman, jauh di bawah. Oke, nanti gue akan jelasin hitungannya. Terus nggak perlu karyawan, nggak perlu sewa gitu kan. Waktunya juga fleksibel. Dulu gue jalanin sambil kerja kantoran. Kalau misalkan harus dijagain terus, ya susah juga gitu kan. Dan terus kayak ya udah kita bosnya sendiri gitu. Kalian bisa ngejalanin dengan pace kalian sendiri. Terus yang paling penting juga, menurut gue, bisnis ini nggak ada resikonya. Kenapa? Karena uang yang gue bayarin di awal itu ya udah jadi produk. Kayak tadi gue bayar 15 juta kan jadi license franchise ya kan. Jadi kalau gue berhenti bisnis ya udah gone. Nah di sini gue mikir, udahlah, gue belum pernah bisnis beginian tapi gue coba aja karena kan jadi produk anyway. Jadi kalau misalkan sampai bisnisnya nggak bisa jalan, ya udah gue tinggal jualin produknya balik modal gitu kan. Bahkan ternyata setelah gue jalanin dalam 2 minggu, gue udah balik modal teman-teman. Nah makanya gue semangat banget sharing bisnis yang udah memberkati hidup gue selama 6 bulan belakangan ini. Nah tapi sebelum kita tahu nih hitungannya gimana, kenapa gue bisa mention bisnis ini bagus, ibarat pacaran, kenalan dulu sama partnernya nih yang akan dijelasin sama Kiki sekarang. Oke, nah sebagai orang bisnis teman-teman, kalau gue mau memulai bisnis, pasti gue kayak akan riset dulu nih. Bener nggak nih, ini company-nya siapa? Kayak bibit, bebet, bobot tadi ya. Jadi ini teman-teman kenalin, ini perusahaan kita namanya Asayama Family Club. Jadi Asayama Family ini kayak keluarga nomor 2 terkaya teman-teman di Jepang. Jadi karena yang nomor 1 tuh kalau kalian pernah dengar kan keluarga Yamaha ya, Yamaha Family itu kan dia bidangnya di otomotif. Nah kalau di kita bidangnya di farmasi. Jadi kita itu perusahaan non-chemical, farmasi teman-teman di Jepang, udah ada dari tahun 69, ini perusahaan gede banget, udah kayak masuk bursa saham Jepang, jadi kayak mungkin kalau di Indonesia kayak Kimia Farma, Kalbe Farma, teman-teman yang main saham nih bisa cek nih laporan keuangannya di AFC HD AMS Life Science ini, jadi kita bisa tahu tuh, oh di 2020 di saat kayak orang-orang pada terjun bebas nih perusahaannya, kok kita malah naik 60%, kenapa? Pasti kan ada reason-nya teman-teman ya, apa salah satunya juga karena kita perusahaan farmasi gitu teman-teman. Nah, ini perusahaan Jepang, tapi nggak cuma di Jepang, teman-teman, ada juga di Singapura, di Hong Kong, Korea, Cina, Taiwan. Jadi kalau kalian nih misalnya nanti ke Singapura udah nggak pandemi gitu ya, nanti akan ketemu nih sama produk-produk AFC. Nah, kalau kalian di sini tahu nih, pernah lihat tuh kan, 2 produk yang di bawah kanan itu ya, nih 2020 pas pandemi, malah best selling produk. Kenapa? Karena produknya malah lagi dicari banget sekarang, apalagi COVID kemarin lagi tinggi-tingginya kan teman-teman. Nah, ini 2 produk ini juga bisa bantu nih teman-teman kita yang lagi COVID. Kalau kalian ke luar negeri, nah ketemunya di mana teman-teman? Kalau kalian ke Watsons, ke Guardian, bakal lihat nih rak KFC kayak gini, produknya banyak banget gitu. Di Jepang apalagi ya, Jepang kan pusatnya jadi gede-gede banget tokonya. Nah kalau produk AFC sendiri mungkin kalian kalau ada yang pernah familiar, ada SK2, Shiseido, itu juga di pabrik yang sama di AFC gitu teman-teman. Oke, nah tapi yang aku mau ceritain hari ini, di Indonesia dibawanya beda. Nah, dibawanya sama 2 orang ini, namanya Pak Ernest Prayuda sama Pak Michael Tampi. Jadi kalau Pak Ernest Prayuda ini, dua-duanya pebisnis nih teman-teman, jadi ini ibaratnya investasinya mereka di bidang farmasi yang udah dibawa sejak 3 tahun lalu di Indonesia gitu. Waktu itu Pak Ernest Prayuda tuh udah kayak jadi 1% orang terkaya di Amerika, sampai dia kayak dapat mimpi, aduh gimana ya kok gue kayak dapat mimpi ada peta-peta Indonesia yang terus lilin nyala semua gitu. Istrinya mimpi kayak gitu, terus istri akhirnya bilang kayak kita harus balik ke Indonesia deh untuk kayak untuk kayak membuka sesuatu yang bisa jadi terang di Indonesia. Nah, akhirnya terilhamilah, akhirnya masuk bawa AFC ini. Kenapa? Makanya dia di awal ingin AFC di Indonesia tuh masuk nggak cuma untuk bantu masalah kesehatan, tapi juga bener-bener kayak buka lapangan kerja, menaikkan kesejahteraan gitu teman-teman. Makanya dibawa ke Indonesia tuh beda. Nah, terus juga ada Pak Michael Tampi.
sekarang Pak Michael Tampi ini masih menjabat sebagai CIO-nya MRA Group, teman-teman. Jadi kayak perusahaan yang bawa Häagen-Dazs, Bulgari, Maserati, dan dia jadi investor di beberapa perusahaan juga gitu ya. Nah, mereka berdua ini akhirnya sepakat nih, kayaknya kalau biar menjadi terang buat warga Indonesia, kayaknya harus melalui direct selling, yaitu makanya kita di sini masuknya lewat AP2LI, teman-teman. Nah, nanti ini Rara bakalan jelasin hitungan-hitungan sistem bonus. Nah, ini biasanya dari sini. Jadi semua hitungannya kita udah presentasiin dulu di depan Kementerian Perdagangan dan udah approve, teman-teman. Jadi tenang, ini bukan money game, bukan ponzi, jelas semua uangnya dari mana. Nah, karena kita beda nih teman-teman dengan kayak AFC di Singapura tadi yang segala macam ya pemasarannya. Terbukti dengan cara yang berbeda ini, malah kita jadi nomor 1 top sales di tahun 2021. Berarti apa teman-teman? Ya, metode ini yang paling works, teman-teman, di pandemi. Kita di rumah aja, dari mana-mana kita bisa kerjain bisnis ini fleksibel. Buat ibu-ibu kayak aku bisa kerjain pas anakku udah tidur, buat yang pekerja kayak Rara waktu itu bisa kerjain pas selesai kerja, pas pulang kantor gitu ya. Jadi kayak inilah yang malah bikin kita growing-nya cepet banget, teman-teman. Dan di sini kita selalu direct selling, apa sih bedanya kita sama yang lain? Kita di sini networking business with value, teman-teman. Jadi kita give back terus, karena kita di perusahaan farmasi ya, teman-teman. Jadi kita membangun Indonesia melalui kayak bikin rumah sakit, bantuan juga ke daerah NTT segala macam. Jadi ini yang bikin aku lock banget sama bisnis ini, karena I wish aku bisa ngelakuin itu di bisnisku, tapi kayak belum karena lagi terdampak. Jadi aku senang banget jadi bagian di AFC ini, teman-teman. Nah, oke. Kita tadi ada 2 produk khusus yang AFC pilih khusus untuk kita, teman-teman. Nih kalau pernah lihat ada Subarashi, ada Utsukushi. Nah, nanti aku bakalan jelasin detailnya di akhir. Nah, cuman intinya 2 produk inilah yang bisa kita either jual. Jadi ada 2 opsi nih. Entah kita mau jual produknya atau kita mau kembangin bisnisnya. Hari ini Rara bakalan ceritain gimana sih hitung-hitungannya kayak kalau kita mau jualan atau kita mau kembangin bisnis. Nah, silahkan Ibu Rara dijelaskan. Ya. Oke, langsung nih biasanya. Ayo yang lagi agak ke distract, mulai ngeliat lagi karena kita akan menghitung uang-uang malam ini gitu ya, bisnis-bisnis percuanan gitu. Oke, nah jadi tadi Kiki udah mention gitu ya di awal kalau misalkan di luar negeri AFC itu dijualnya di Watson dan Guardian gitu teman-teman, tapi masuk ke Indonesia tadi sesuai mimpinya Pak Ernest, pengen jadi berkat buat kita semua di sini. Jadi kita semua di sini bisa jadi partnernya AFC gitu ya, dan mengambil keuntungan dari setiap box yang terjual, dari setiap pengembangan bisnis ini kita jadi bagian juga gitu. Caranya gimana? Kayak tadi gue mention di awal, kenapa bisnis ini zero risk gitu ya, karena kalian nggak perlu bayar embel-embel lainnya gitu, mahal-mahal beli license. Bayangin nggak sih kalau kita mesti beli license kayak Watson, Guardian gitu, mahal banget ya. Nah di sini kalian bisa mulai dari 3,3 juta nih kalau kalian jadi Ruby. Oke, Ruby di sini beli 2 box. Kalau misalnya Utsukushi 1.650.000, Subarashi 1.750.000. Jadi kalian bisa mix gitu ya. Nah, jadi dari semurah itu teman-teman. Terus Sapphire itu ada juga kalau belinya 6 box dan Diamond itu kalau beli 12 box. Oke? Atau di sini biasanya kita mainnya per paket nih. Satu paket itu 2 box. Nah, lalu kabar gembira untuk kita semua nih teman-teman di sini ada malam ini. Kalau tadi gue bilang ya, 1 Ruby aja untuk ukuran bisnis ya 3,3 juta udah cukup murah ya modal. Ditambah lagi ya promo Ruby teman-teman. Malam ini Ruby-nya bukan cuma 2 box, tapi cukup 1 box aja teman-teman udah bisa ngejalanin bisnis bersama AFC gitu. Jadi benar-benar dari 1.650.000 udah bisa punya bisnis sendiri ya. Dan bahkan itu bisa dicicil juga di Tokopedia sampai 12 kali ya. Jadi tenang aja, benar-benar jangan sampai mengganggu cash flow gitu, yang pengen gimana cara gue ngejalanin bisnis dengan modal kecil dan cash flow tidak terganggu. Nah, ini bisa banget dimanfaatkan momentumnya. Nah, terus ini akan gue jelaskan kenapa gue berpikir ini adalah bisnis yang bagus banget. Pertama, keuntungan menjadi member atau partnernya AFC tadi, ya kan? Yang pertama, gratis membership. Karena tadi cukup beli produk aja, nggak ada admin fee, annual fee, lain-lain nggak ada. Nah, ini yang paling penting buat gue. Nggak ada target, nggak ada tutup poin. Teman-teman kantoran di sini, udah capek nggak sih kita dikejar-kejar mesti memenuhi target kantor, KPI gitu kan? Atau mungkin teman-teman punya target hidup, ya kan lelah dong kalau pengen nyari side hustle, side business, tapi malah ada target lagi gitu ya. Apalagi tutup poin yang ada, nanti bonus gue habis cuman buat tutup poin gitu. Akhirnya gue memutuskan bisnis ini juga salah satunya karena itu nggak ada target dan nggak ada tutup poin, penting banget. Terus udah gitu, membership-nya itu berlaku selamanya. Jadi kalau teman-teman udah diamond ya, tenang aja nggak akan melorot jadi sapphire atau ruby, udah akan forever diamond.
Cuman kabar gembiranya, kalau teman-teman join, nggak usah langsung diamond, bisa dari ruby, bisa dari sapphire, karena partnership-nya di sini upgradable. Jadi kalau teman-teman join nih, dari satu ruby promo malam ini, nanti sedikit-sedikit bisa nambah sampai ke diamond. Tinggal beli aja tambahan box-boxnya tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau masuk dari produknya, atau simply pengen pakai produknya gitu, karena udah ngerasain produknya bagus banget, nah kalau jalanin bisnisnya, beli lagi dapat cashback. Dan ini nih kenapa Kiki mention tadi, bisa ngembangin bonus bisnisnya, karena ada bonus referensi. Oke, akan gue bahas setelah ini. Nah, siapa di sini yang datang karena ngelihat konnichiwa temennya? Dulu gue jujur minta diundang ke Zoom karena temen gue ngepost konnichiwa, terus gue mikir kayak ini apaan nih, masa harian masuk juta-juta gini gitu kan. Nah itu bener banget teman-teman, karena di sini bonus kita itu masuknya harian ya. Bahkan nih, ini tuh ya salah satu contoh nih, gila nggak sih, nggak nolak ya di tengah pandemi gitu, sehari dapat 15 juta gitu, bahkan ini aja tuh belum mentok teman-teman, ada yang 22 juta, dan ini bener-bener masuknya harian. Kita lihat nih ya bonus-bonus di AFC, bonus harian aja tuh ada 3. Sponsor PSA Pairing, tenang, satu-satu gue jelasin ya. So ada bonus bulanan juga Unilevel, ada bonus tahunan nih, annual rank sama bonus trip. Ya, tahun ini kita tripnya ke Dubai, umroh sama Jepang. Jadi siapa tahu teman-teman di sini udah pengen punya bisnis, pengen ngumrohin orang tua, umrohin diri sendiri, bisa banget dibantu lewat bisnis ini gitu ya. Jadi bisa lebih cepat nyampe ke goalnya gitu. Nah, oke, langsung kita masuk ya ke bonus kita yang pertama, bonus sponsor. Apakah bonus sponsor itu? Gampang banget. Bonus sponsor ini adalah ibaratnya aktif income kita. Kalau kalian ngejual produknya, ya ngejual box-box itu, kita hitungannya di sini per paket, jadi per 2 box. Atau kalian mereferensikan bisnis ini ke orang lain. Jadi kalian ngajak nih temennya yang kayak, gue punya bisnis bagus, lo mau nggak ikutan bisnis sama gue? Nah, itu ditentukan oleh 2 hal ya. Kitanya partnership-nya yang mana, dan yang diajak atau yang kita jual itu paket yang mana. Oke, ya jadi contohnya nih, misalnya Kiki di sini ikutnya Ruby, ya kan? Nah terus Kiki menjual 2 box. 2 box itu berarti 1 paket alias 1 Ruby, berarti Kiki dapatnya 300.000, oke? Tapi kalau Kiki Diamond menjual 2 box, dapatnya 550.000. Nah itu dari sisi menjual. Tapi Kiki bisa juga ngajak ke temennya, ayolah gue punya bisnis bagus, lo ikut bisnis sama gue. Temennya udah hadir ke Zoom, ngeliat hitung-hitungan, oke Ki, gue mau Ruby. Ya udah sama juga. Kiki dapat 300.000, kalau Kiki Diamond ngajak Ruby dapatnya 550.000. Oke, itu baru Ruby, teman-teman. Ini tuh dikaliin jumlah paketnya. Jadi kalau kayak Ruby ngajak Diamond, dapatnya udah langsung 1,8 juta. Diamond ngajak Diamond, dapatnya 3,3 juta. Tapi tenang, teman-teman, ini bukan member get member ya. Member get produk, karena sebenarnya semua teman yang kita ajak bayar ini ya dapat produknya juga gitu ya. Cuman kalau gue sharing dikit, kenapa gue bilangnya ini adalah bisnis referral gitu. Karena gue personally waktu itu pernah ditawarin Utsukushira 1,6 juta gitu. Gue mikir, wah lumayan mahal ya gitu. Tapi ternyata begitu gue denger bisnis previewnya di Zoom kayak gini, gue sadar wow, potensi bisnisnya gede banget gitu. Ternyata ada percuanan di balik box-box itu gitu ya. Makanya begitu gue tahu yang kayak, wah gue malah langsung beli 12 box alias langsung diamond. Jadi kalau gue sama Kiki ngejelasin di sini, jelasin bisnis gitu ya, bukan berarti nggak ada produk ya teman-teman. Tetap aja, cuman angle-nya aja yang dirubah saat kita ngajak orang. Tapi orangnya tetap dapat produk gitu. Jadi bukan money game yang cuman, oke lo bayar gue segini, nanti bulan depan lo dapat segini. Enggak, ini memang pure bisnis. Nah itu tadi baru bonus yang pertama, bonus sponsor. Nah, bonus yang kedua namanya bonus pass up atau bonus risih. Nah, ini adalah privilege atau keistimewaan untuk partner yang diamond saja. Oke, jadi tadi gue contohin ya, kalau misalkan Ruby, ngajak Ruby, dapetnya kan bonus sponsornya 300.000 teman-teman. Sementara AFC itu udah mengalokasikan bonus sponsor itu selalu flat 550.000. Nah, kalau kasusnya kayak si A ngajak B dapat 300.000, 250.000-nya kemana? Bukan ditarik company lagi, bukan juga buat mimin overheard AFC ya. Jadi ini dikasihin ke sponsor diamond terdekat. Maksudnya apa tuh? Sponsor di sini adalah siapa yang mengajak. Jadi contohnya misalkan tadi Kiki di sini Ruby gitu ya. Nah, nanti sistem itu akan ngerunut tuh. Si Kiki diajak sama siapa? Misalnya Kiki diajak sama Rara. Rara udah diamond atau belum? Kalau Rara udah diamond, Rara yang kebagian 250.000. Tapi kalau Rara belum diamond, sistem ngecek lagi Rara diajak siapa gitu. Jadi berdasarkan garis sponsorship itu yang akan dapat selisihnya. Nah, kalau tadi kan Ruby ngajak Ruby 300, jadi selisihnya 250.000. Tapi kalau misalkan ngajaknya Sapphire nih,
ngajak Ruby kan dapatnya 450.000, berarti bonus pass up untuk diamondnya 100.000 gitu ya teman-teman. Jadi tinggal selisih dari 550.000 saja. Jadi ini passive income karena kan si diamond itu bukan dia yang ngajak temennya ya, tapi kalau saat temen yang ngajak atau lagi jualan, ya dia juga bisa kebagian pass up-nya. Oke, itu bonus yang kedua. Lanjut nih, langsung bonus yang ketiga kita dalam bonus harian yang namanya bonus pairing. Teman-teman, nih ya, gue jelasin sedikit kalau di sini sistemnya AFC itu binary ya. Jadi ibaratnya kalian membuka Watson dan Guardian ya tadi toko kalian itu ada rak kiri sama rak kanan. Jadi setiap ada satu paket di kiri ya dan satu paket di kanan itu terjadi bonus kawin gitu ya, bonus pairing. Nah, ini juga ditentuin sama partnership kalian. Partnershipnya apa mempengaruhi ke besar bonus per pairingnya. Nah, kita lihat ya dari yang paling gede kalau diamond 300.000 per paket, sapphire 200.000, ruby itu 150.000. Oke. Nah, terus itu juga ngaruh ke maksimum pairing per harinya. Nah, kenapa lagi gue bilang bonus pairing ini bisa jadi passive income kita? Karena bonus pairing ini dikerjainnya sama tim, teman-teman. Inilah serunya networking bisnis gitu ya, kayak kita di sini makanya nggak ada sikut-sikutan, semua saling membantu karena cuanmu cuanku gitu ya. Kita pengen semua tim kita makmur ya. Makanya, jadi kalau misalkan dalam satu hari itu bisa banget terjadi multiple pairing. Jadi contohnya, misalkan hari ini terjadi 30 pairing, ya kita lihat nih, kalau Ruby itu maksimumnya cuma 10 pair, 10 pasang per hari. Berarti 20-nya angus. Tapi kalau Sapphire bisa 60 pasang. Kalau Diamond udah nggak usah ditanya lagi, dapetnya 200 pasang per hari gitu. Jadi nggak ada yang angus lah ya, kalau misalnya udah mentok 200 ya udah semuanya cair gitu. Makanya ngaruh banget ke potensi passive income per bulannya. Ini baru potensi dari pairing doang ya teman-teman, belum sponsor, belum yang pass up gitu. Nah kalau Ruby berarti 45 juta per bulan ya, karena 150.000 per paket, sehari maksimum 1,5 juta gitu. Kalau Sapphire bisa sampai 210 juta, Diamond 660 juta. Sudah tidak usah ditanya lagi gitu ya, di tengah pandemi nggak takut nih dapat penghasilan segini. Nah gimana tadi? Mungkin agak bingung gitu ya gimana cara kerjanya si sponsor dan pairing ini ya. Kita akan bahas nih teman-teman di sini. Langsung kita lihat simulasi ya. Misalnya di sini Ganesha ikut nih Diamond, oke. Ini yang gue bilang kaki kiri dan kanan ya, rak kiri, rak kanan terbagi dua tokonya Ganesha ya. Lalu kita lihat gimana cara mengisinya. Nah, Ganesha gampang membawa temennya. Oke, gue punya bisnis bagus, lo datang ke Zoom ya, nggak usah presentasi sendiri, tenang ada yang bantuin gitu. Nah, temennya tiba-tiba ikut. Biasanya teman kita ikut-ikutan kan, lo ikutnya apa? Diamond, gue Diamond juga gitu. Oke, nah si A ikutan Diamond. Ganesha dapat apa di sini? Ganesha dapat 6 kali 550.000 sponsor. Nih contekan kita di kanan ya. Kalau Diamond sponsornya tadi per paket 550.000. Ngajak Diamond 6 paket kan, berarti dikali 6. Ganesha langsung dapat konnichiwa 3,3 juta di hari pertama. Seneng nggak sih kalau baru mulai bisnis gitu kan? Customer pertama sudah membawa cuan 3,3 juta. Nah, di sini mungkin banget tuh kayak gitu. Dulu gue 3,3 juta mau jualan tahu kriuk cukup gempor ngegorengnya ya kan? Nah, ini gampang, satu customer 3,3 juta. Lalu kita lihat ya, di rak kirinya langsung keisi 6 paket teman-teman. Karena Diamond kan 6 ya, ini sistemnya kayak gini nih, di kiri keisi 6. Nah, tapi bonus pairing belum cair nih, karena rak kanannya belum keisi, masih kosong. Oke, Ganesha melanjutkan bisnis, biasanya udah ngerasain konnichiwa langsung, oke mau nambah lagi konnichiwa-nya gitu kan, gue cari lagi, gue ngajak teman gue, bisnis ini bagus, teman gue harus tahu nih, kasihan dia habis kena layoff pandemi, ya kan, gue mau ngajakin bisnis bareng. Oke, si B ikutan. B kali ini ikutnya Ruby dulu deh ya kan. Ya udah nggak apa-apa, tenang. Semua punya kesempatan cuan yang sama dari manapun kalian mulai. Ya, si B ikutan Ruby berarti Ganesha dapat satu paket dikali 550.000. Bonus sponsornya 550. Nah, kita lihat ya, kaki kanannya mulai keisi satu paket nih teman-teman. Tadi di kiri ada 6, di kanan masuk 1 berarti terjadi satu pairing, kawin gitu ya. Nah, di sini satu pairnya karena Ganesha ini Diamond dapatnya 300.000. Langsung di hari kedua dapatnya 850.000 nih, konnichiwa. Terus yang 5 ini nggak hilang, teman-teman, tenang aja. Nah, kita di sini sistemnya tuh bukannya harus simetri, segaris, enggak. Semua benar-benar akumulasi. Di sebelah kirinya Ganesha dan di sebelah kanannya Ganesha gitu. Jadi makanya tuh seru kan, dikerjain tim, semuanya jalan terus pairingannya. Nah, ini serunya nih, kenapa gue tertarik banget sama bisnis ini, karena ada potensi passive income-nya. Oke, kita lihat. Ini bonus hari ketiganya Ganesha. Kali ini, Ganesha lagi kerja kantoran nih, ya kayak si Rara. Beberapa bulan lalu lagi kerja kantoran, dikejar deadline, gue nggak kepegang nih konnichiwa. Tapi,
temennya si B ini, ya kan, lagi giat-giatnya mengajak teman langsung ikutan. Oke, gue diamond juga nih. Diamond itu 6 paket. Ya, walaupun Ganesha nggak dapat bonus sponsor karena bukan dia yang mengajak, 6 ini masuk ke rak kanannya Ganesha juga. Jadi ini tanpa batas kedalaman, teman-teman. Jadi 6 masuk ke sini, tadi di kiri ada cadangan 5 ya. Nah, masuk 6. Berarti Ganesha yang lagi di kantor tiba-tiba malamnya konnichiwa ya, 5 kali 300.000 karena 5 pair. Jadinya 1,5 juta. Oke. Nah, yang satu ini nggak angus menunggu jodohnya lagi nanti. Lalu, karena Ganesha Diamond dan si B ini masih Ruby, terjadi bonus pass up nih teman-teman. Tadi si Ruby ngajak Diamond dapatnya 6 kali 300.000 ya, 1,8 juta. Nah, selisihnya nih 6 kali 250.000, 1,5 jutanya kena deh ke Ganesha. Jadi bayangin gak sih, indah banget gak lagi di kantor, gue tiba-tiba dapat SMS malam-malam, konnichiwa 3 juta teman-teman, ya kan? Bayangin gak kalau kayak di gue jualan toko gitu ya, mungkin Kiki juga jualan baju, nggak mungkin kan kayak toko sebelah lagi jalan salesnya ada baju yang terjual, gue kebagian juga. Nah, tapi di sini mungkin banget kebagian gitu ya, teman-teman. Itu aja baru dari pass up dan pairing. Lalu lanjut lagi nih, skenario kedua di mana passive income bisa terjadi di bisnis ini. Tadi, Ganesha ngajak B ya, Ganesha nge-sponsorin B. B ikut Ruby, oke? Nah, kali ini si B decided, memutuskan gitu ya, untuk gue mau upgrade ke Diamond juga nih. Berarti dari Ruby, 1 paket ke Diamond, nambahnya 5 paket ya. Oke, selisihnya aja. Nah, Ganesha dapat lagi bonus sponsornya. 5 kali 550, 2.750.000. Jadi bayangin nggak teman-teman di sini, passive income-nya aja bisa 5.750.000. Ini baru ngajak 2 orang. Ya nggak sih? Nanti kalau C lanjut lagi bisnisnya C jualan. Misalkan A di sini mau jualan box juga gitu, nambah-nambah terus, ya udah. Misalkan A ngajak siapa lagi, juga Ganesha kebagian pairing juga. Gitu deh. Makanya mungkin biasanya nih ya pas gue ngejelasin bisnis ini, temen gue pasti akan mikir, gila bisnisnya sih seru banget, tapi kalau gue cari orang terus, temen gue nggak banyak gitu kan. Atau kayak gue mesti jualan terus. Nah, ini serunya justru buat kalian yang teman-temannya dikit kayak gue juga gitu ya. Bayangin nggak kalau kayak gini, temennya Ganesha cuma 2. Ya kan, nanti si B ngajak C ngajak D ngajak E. Timnya nambah terus, pairingan jalan terus. Jadi bisnis kamu tetap jalan walaupun kamu nggak ngajak teman kamu. Tapi di sini bukan berarti duduk ongkang-ongkang kaki ya. Kita itu selalu bertanggung jawab sama tim kita. Jadi Ganesha pasti akan nemenin si A, nemenin si B. Ada apa-apa mereka juga nanyanya ke Ganesha gitu ya. Jadi ya udah, makanya di sini seru banget, bener-bener teamworknya tuh ngaruh karena semua orang bener-bener support, kagak nggak pakai sikut-sikutan gitu. Karena kan ya udah makmur semua gitu kan pengennya. Nah, kalau tadi udah terima SMS konnichiwa gitu ya jam 12:30 pagi nih, ya kan, kantong mata karena aku nungguin konnichiwa setiap malam gitu ya. Nah, kalau udah masuk konnichiwanya itu masuknya kemana? Jadi kalian nanti bakalan punya account AFC kalau udah ikutan gitu ya. Nah, 80% itu masuk ke saldo pin wallet kalian di account ya. Nah, itu bisa di withdraw. Jadi itu kayak saldo GoPay gitu ya, maksudnya kelihatan tuh uangnya berapa. Nah, itu tinggal pilih withdraw aja ya. Dalam 1 hari kerja langsung masuk ke rekening kalian. Itu bisa ditarik anytime. Nggak usah nunggu hari baik, nggak usah nunggu tanggal 25 kayak gajian kantor, atau nggak usah juga minimum beli 3 box Utsukushi baru boleh tarik. Nggak ada gitu ya teman-teman. Benar-benar itu hak kalian. Silahkan ditarik dan masuk ke rekening kalian. Nah, 20%-nya juga masuk ke account AFC dalam bentuk redemption point gitu ya. Kalian bisa pakai juga, jadi benar-benar 100% milik kamu ya. Redemption ini apa? Bisa dipakai buat nge-redeem produk-produk AFC yang nggak ada di Indonesia nih, kayak Hanamain dari Korea ya, cewek-cewek yang familiar sama SK2 ya kan, ada galactomyce-nya tuh 90%. Nah, ini yang 100%-nya nih bisa didapatkan gratis ya. Terus lutein sharp nih sempat di-mention Mimin di awal, ini karena untuk paten otak dan mata ya, jadi mata kinclong, otak juga bekerja lebih cepat menghitung-hitung cuan gitu ya. Ada smoothies dan bahkan kadang-kadang si Utsukushi dan Subarashi pun juga bisa di-redeem di sini. Jadi bayangin nggak sih, udah dapet cuan, dipakai nge-redeem Suba Utsu gratis, dijual lagi, cuan lagi gitu kan. Jadi benar-benar banyak jalan menuju cuan di sini gitu. Cuan paripurna pokoknya. Nah, oke teman-teman. Tadi itu baru bonus harian aja. Nah, kita lanjut nih ya. Bonus annual rank ya kan. Kalau mungkin suka ngeliat temennya ngepost, wah udah Toreda, udah Ronin, apaan sih itu gitu ya, nama-nama Jepang. Nah, ini adalah bonus berdasarkan total pairing dalam 1 tahun. Dihitung dari Oktober sampai 25 September. Oke, caranya gimana? Jadi ini udah sistem yang ngitung, ya kan? Kalau kayak tadi tuh Ganesha gitu ya, dapat kiri 5, kanan 6, total 5 pairing, nanti total berapa, nah itu ditotalin sama sistem dalam 1 tahun. Kalau sudah terjadi 100 pair, jadi Toreda,
Kalau sudah 500 pair jadi Ronin gitu ya, Bushido udah 30.000 pair, sudah banyak banget pokoknya. Nah, terus dapatnya apa? Dapatnya itu one time cash reward alias kayak THR gitu lah ya. Jadi dalam acara yang videonya tadi kita tonton di depan tuh kayak wording night-nya. Nah, ini dapat tuh, Toreda dapat 5 juta, Ronin dapat 25 juta, Bushido udah nggak ditanya lagi 3,5 M. Nah, mungkin teman-teman kayak gue beberapa bulan lalu pas denger ini kayak, asli nggak sih ini jangan-jangan janji manis doang? Wah, ternyata teman-teman bukan janji manis, benar-benar udah terbukti tahun lalu di tengah pandemi yang jadi Bushido aja tuh 8 orang ya. Dan gue ketemu salah satu Bushidonya, ya, dia menunjukkan SMS konnichiwa 3,5 M, shock ya, tapi langsung yakin ikutan bisnis ini karena gila beneran loh di tengah pandemi bisa ngasih orang segitu, dan ada 8 orang, dan bahkan yang Toreda aja tuh tahun lalu 1.600 achievers gitu, dan gue join di sini di minggu keempat pun gue jadi Toreda, jadi bener-bener bisa di achieve. Terus mungkin teman-teman mikir kan, ya elah Ra, lu capek-capek Toreda cuma dapat 5 juta, tunggu dulu, di balik THR kita udah ada income bulanannya nih, range-nya kalau Toreda aja udah 25 sampai 60 juta, teman-teman. Jadi menjelaskan kan kenapa gue 3 bulan di sini gue resign kantor gitu ya, karena gue kerja di bank kalau buat dapat gaji 60 juta udah cukup banyak ya, tanggung jawabnya udah nggak mungkin pulang tenggo kan, ya kan, deg-degan kalau tanda tangan salah gitu kan, udah ini aman, gue kerjain dari rumah, nggak takut pandemi ketemu orang, bener-bener modal jempol dan internet ya, tuh bisa tuh dapat segitu. Terus Ronin 40 sampai 100, Bushido udah 500 juta sampai 1 miliar gitu teman-teman. Kenapa gue bilang bisnis ini bagus, makanya gue dengerin Zoom sekali langsung terjun ya kan. Nah, gitu deh, mungkin kalian di sini udah mulai klik gitu yang kayak aduh gue pengen cuan gitu kan, pengen ikutan. Nah, tapi mungkin punya concern kayak gini gitu, takut nggak bisa jalan bisnis, takut lama balik modal, nggak jago ngomong, nggak bisa presentasi. Kiki punya solusinya, kasih paham Ki. Oke, nih dari tadi kayak ada yang ngechat kayak, Kak, saya masih newbie kayak gini. Nah, tenang aja teman-teman, kayak aku dan Rara nih sama. Kita nggak ada pengalaman networking bisnis sama sekali, kita benar-benar orang konvensional, Rara juga ada side bisnis juga, jadi tenang aja gitu, di sini nggak usah takut, karena ini loh aku kasih bukti ya kenapa sih AFC nih 3 tahun malah grow-nya kencang banget, sekarang kita udah 800.000 membernya, dari Aceh sampai Papua, kenapa sih kita bisa se-grow ini teman-teman? Karena kita ngerjain ini tadi ya, bareng-bareng teman-teman, jadi kita di sini punya kayak partner, punya teman-teman yang akan ngasih tahu kita tuh harus kayak gimana gitu. Nah, bahkan nggak cuma di Indonesia, jadi kita semua udah cross border juga. Udah ada juga partner kita yang di mancanegara, teman-teman. Jadi teman-teman orang Indonesia yang tinggal di luar, kan juga lockdown tuh, juga terdampak. Terus mereka kan bingung juga mau ngapain dari rumah, kan adanya internet doang gitu. Akhirnya mereka juga kerjain ini gitu sebagai side income-nya. Karena lumayan banget teman-teman gitu. Oke. Nah, tadi aku sempat, nah tuh salam dari Belanda, oke. Tadi aku sempat jelasin kayak, oke, kita ini produknya 2 ini teman-teman, jadi aku akan ceritain betapa sih bagusnya 2 produk ini. Jujur ya teman-teman ya, pas aku ngeliat preview, aku nggak pernah dengar produknya, tapi pas aku terjun dan aku tanya semua temenku yang rata-rata punya penyakit bawaan atau lagi punya keluhan, itu rata-rata sangat familiar dengan produk ini gitu. Jadi mungkin aku sekarang bisa cerita, karena aku sendiri juga sekarang terbantu oleh produk ini. Jadi sebelum AFC Jepang bawa ke Indonesia, dia riset dulu nih, kayak orang Indonesia nih kebanyakan penyakitnya apa sih? Nah, ternyata ditemukanlah 2. Yang pertama degeneratif atau penurunan penurunan kerja sel dalam tubuh, dan yang satu lagi kardiovaskular, itu kayak jantung, pembuluh darah gitu ya teman-teman. Oke. Nah, akhirnya dibentuklah nih 2 produk ini, karena kan biasanya kan kita makannya jorok, terus kayak nggak jarang olahraga, makannya goreng-gorengan segala macam. Nah, makanya nih dibantu nih pakai 2 produk ini. 2 produk ini dibuat oleh bahan dasarnya, jadi bahan dasarnya salmon, teman-teman. Jadi salmon yang kayak langka, jadi bukan kayak salmon yang di sushi tei, ini salmon yang kita cuma bisa temuin di perairan Hokkaido, Jepang, namanya Oncorhynchus keta salmon. Nah, terus juga di sini ya kita kayak go big or go home, teman-teman. Jadi di sini kita nggak main testimoni, kita mainnya paten. Nah, untuk paten tuh udah, kalau mungkin teman-teman kedokteran juga udah pada tahu nih, kalau di sini ada yang dokter gitu ya, paten tuh udah level tertinggi teman-teman di dunia farmasi. Jadi untuk dapat 1 paten, ini produk tuh harus kayak dites dulu nih di sekian banyak orang, dan semua orang itu harus benar-benar ngerasain manfaat yang sama, baru keluar patennya. Apalagi patennya 2 produk ini di 3 negara, jadi nggak perlu diraguin lagi teman-teman, oke? Nah, apa sih patennya? Akan aku ceritakan. Jadi kalau si Suba ini, patennya yang pertama regenerasi sel, teman-teman.
Jadi kayak bayangin ya, di dalam tubuh kita itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berawal dari sebuah sel kan. Jadi dia tuh kerjanya tuh kan sweeping gitu loh seluruh tubuh kita, kayak mana nih sel-sel yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi beda-beda nih efeknya di orang-orang. Jadi biasanya kayak, oke kita tes trianter dia di masing-masing orang tuh efeknya beda-beda gitu, oke. Nah kenapa sih makanya Suba ini lagi naik banget di pas masa pandemi kemarin, karena si Suba ini bisa bantu kayak regenerasi misalnya paru-paru yang kena terdampak sama virusnya gitu kan, yang putih-putih gitu kan, dia bantu regenerasi sel paru-paru. Jadi apapun yang didampak nih sama si virus COVID-nya, dia berusaha juga untuk regenerasi, untuk fight back lah teman-teman. Nah yang kedua untuk melancarkan peredaran darah, jadi kayak yang jantung, yang stroke segala macam ini juga biasanya mengkonsumsi ini tuh terbantu juga, terus sama anti hipertensi gitu. Nah ini kabar baiknya, bahkan ya ini juga aku baru tahu gitu, karena sel telur adalah sebuah sel juga. Jadi buat yang mungkin lagi program hamil, bisa dicoba suami dan istri itu pakai si Subarashi ini, karena di tim aku sendiri teman-teman yang bobol gara-gara Subarashi ini udah banyak banget gitu ya. Oke. Nah, yang satu lagi namanya Utsukushi teman-teman. Jadi Utsukushi itu kayak artinya glowing atau kecantikan teman-teman. Jadi ini biasanya yang suka nih yang perempuan-perempuan nih. Kenapa? Karena sistemnya dia beda sama Subarashi. Kalau dia tuh lebih kayak ngedetox usus kita teman-teman. Karena kan you are what you eat. Jadi apa yang kau makan misalnya kayak ih gila lo jerawatan banget, oh iya kemarin gue makannya habis ngaco banget. Nah, emang itu terjadi benar-benar teman-teman. Jadi di sini tuh dia bantu untuk bersihin usus sehingga kayak kita ke kulit dan daya tahan tubuh kita juga bagus. Makanya ada paten namanya immune activating effect. Makanya juga ini sangat dicari di masa pandemi ini karena kita tahu ya sekarang disuruhnya apa? Jaga imun ya, naikin imun gitu. Makanya ini dia bantu untuk itu. Nah, selain itu patennya apa? Patennya juga ada anti tumor dan kanker dan terapi untuk hepatitis C. Nah, tadi aku cerita, di awal aku nggak pernah dengar produknya, jadi mungkin di sini sama ya, cuman aku lock banget dari hitungannya gitu ya, pas dengar hitungan yang Rara tadi, oke, gue mau masuk gitu. Nah, akhirnya aku cobain produknya kan teman-teman. Nah, ternyata aku sendiri terbantu teman-teman sama produknya. Jadi aku sendiri ada endometriosis yang kayak kalau dapet tuh bener-bener literally sampai pingsan dari zaman SMA gitu ya. Jadi kayak wah tiba-tiba kayak 2 minggu doang Utsukushi, aku kayak dapet nggak kerasa apa-apa sama sekali. Ibuku kebantu, GERD-nya hilang, kayak bener-bener kayak akhirnya sekarang boxnya aku kasih saudaraku karena aku pengen sharing nih, aku bagus banget nih produknya kayak gitu. Oke. Tenang, semua produk ini ya udah aman, organik semua teman-teman, jadi bebas antibiotik, nggak ada pestisida, segala macam. Anakku yang umurnya 2,5 tahun sudah bisa konsumsi, kebetulan kalau di kasusnya anakku nih, sekarang aku juga terbantu dari anakku teman-teman, karena anakku tuh ada keterlambatan dalam pertumbuhan, mungkin di sini ada yang punya anak juga relate gitu ya, tumbuh kembangnya terhambat. Nah ternyata aku baru tahu gitu, probiotik tuh bagus banget untuk kayak membantu tumbuh kembang itu, karena dari usus itu juga ngaruh ke kayak ke psikologi, ke fokus, ke otak segala macam teman-teman. Jadi pas aku cobain si produk ini ke anakku sekarang lumayan udah lebih fokus gitu-gitu, dan ternyata ada seminar-seminar juga nih di dalam AFC yang emang bener-bener spesifik nih tentang oh ini bisa bantu autism segala macam. Jadi aku sendiri makin lock. Terus mungkin teman-teman yang muslim sama kayak aku juga muslim kayak tenang ini produknya udah halal dan udah ada izin edar BPOM. Jadi izin edarnya itu RIML teman-teman, jadi makanan luar negeri. Tenang aja dari kita produksi sampai pengepakan semua di Jepang. Kita tugasnya ngapain teman-teman? Cuman pasarin aja produknya gitu. Jadi enak ya. Nah, apalagi kita juga baru-baru ini terdaftar di MIMS teman-teman. Mungkin ini kalau yang kalian yang dokter gitu ya, familiar ya, ini semacam kitabnya para dokter untuk mencari obat-obatan. Jadi ibaratnya walaupun kita bukan obat ya teman-teman, kita superfood. Jadi kayak aman kan soalnya kita dikonsumsi nggak ada dosis segala macam. Jadi kita juga bisa nih diresepin nih, udah bisa diresepin kalau dokter kayak mengajukan kita Utsu dan Suba nih udah bisa. Terus juga bisa di cairin asuransi tuh kalau kalian di rumah sakit terus ternyata kalian disuruh konsumsi Suba Utsu udah aman. Jadi kayak ini bener-bener produknya kayak gimana ya, udah legit banget, udah paten dan lagi naik-naiknya, lagi dibutuh-butuhinnya sekarang. Nah aku pengen cerita nih, tadi Rara di awal bilang, serunya di bisnis ini kita tuh nggak ada target, nggak ada apa. Jadi kita bisa kulikin nih, kita mau masuk dari mana nih. Ibaratnya oke, kalau aku nggak bisa jualan, aku cari partner yang jago jualan deh gitu. Atau gue tuh jualan banget, tapi gue nggak bisa hitung-hitungannya, gue cari partner yang bisnis tuh bisa. Nah aku mau ceritain kenapa sih momentumnya sekarang teman-teman. Karena ya aku sebagai bisnismen ya, aku pasti ngeliatnya peluang ya teman-teman. Jadi kenapa sih aku mau berani nih investasi di sini? Karena satu, produknya lagi dicari. Ya kalau aku invest di
fashion di aku tahu aku lagi terdampak, of course aku nggak invest gitu. Tapi karena aku tahu produknya lagi bagus, farmasi dan lagi dicari, makanya aku berani. Jadi kita pun sebagai penjual atau nanti kita punya tim yang menjual, itu akan lebih mudah teman-teman, karena marketnya naik terus dan produk ini dibutuhin. Sedangkan kalau dari bisnis, ini lebih gede lagi potensinya teman-teman, karena kalian bayangin ya, pandemik ini tuh benar-benar berdampak dari sisi finansial. Nggak usah jauh-jauh, aku dari pengusaha terdampak. Dari yang mungkin yang bekerja di bidang retail atau bekerja di airlines atau bekerja di field-field yang terdampak pandemi pasti juga pada deg-degan dipotong gajinya. Terus ada juga mungkin yang bahkan nih ya teman-teman kita yang Gen Z gitu ya, yang mahasiswa yang baru fresh graduate, mereka juga kesusahan cari kerja sekarang karena kan perusahaan-perusahaan pada terdampak. Jadi bayangin banyak banget orang yang nggak bisa kemana-mana, kayak yang terdampak tapi butuh uang. Butuh banget bisnis yang kayak bisa dikerjain dengan fleksibel dan kayak ya tadi ya cairnya harian. Jadi kayak berasa gitu teman-teman. Karena percayalah kalau kalian nyoba konvensional nggak akan cair harian teman-teman. Itu nunggu untuk BEP-nya aja lama banget gitu. Jadi aku of course nggak suggest itu sekarang karena ya aku pengennya kalian dapat uang bukannya malah bakar uang gitu. Jadi kenapa sih aku happy hari ini sharing? Karena bisnis ini benar-benar nyelamatin aku secara pribadi sehingga aku juga dari sisi personal growth, aku belajar banyak banget di sini, tapi dari sisi keuangan aku juga banyak dibantu, teman-teman. Kayak gitu. Oke, I think itu semua yang kita pengen ceritain, teman-teman. Nah, sekarang kita terbuka untuk sesi tanya-jawab. Jadi, kalau teman-teman ada yang, Ki, kalau ada yang nggak ngerti nih, boleh minta tanya gitu ya, teman-teman. Nanti kita berusaha jawab sebaik mungkin. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan pertama yang nge-DM gue nih, Ki. Oke, sebut saya di Mawar ya. Aku baru mau join lagi memantapkan hati karena pernah 10 tahun di MLM lain dan berakhir produk numpuk bonus abis. Makanya nggak pede ketika mau memulai bisnis lagi. Exactly, persis banget ya. Mawar, aku juga ngalamin kayak gitu. Bukan ngalamin, orang tua aku pernah gitu ya. Terus kan maksudnya emang identik gitu ya dengan yang kayak aduh nanti masih nyetok, masih tutup poin gitu. Nah di sini justru yang pertama kali gue khawatirin itu dan terjawab. Di sini nggak ada tutup poin, nggak ada target sales. Jadi tahu nggak, gue di awal bilang dong, gue join Diamond, 12 box ya. Sampai sekarang gue nggak pernah nyetok loh. Beneran gue beli karena ya udah si 12 box itu, karena gue balik modal ya, itu nggak gue jualin balik loh. Bahkan karena gue balik modal, gue bagiin ya ke orang tua, ke adik, ke ipar, ke mertua gitu. Oke, pakai semuanya Suba Utsu gitu kan, biar glowing. Nah, terus abis itu gue tinggal beli ya udah kalau gue konsumsi pribadi aja gue beli bahkan beberapa bulan nggak beli karena Suba Utsu bisa di-redeem gitu. Jadi tenang aja. Tapi bonusnya apa? Jalan terus gitu. So far 6 bulan di sini gue udah dapat 400 jutaan dengan modal gue yang 1 diamond tadi yang nggak pernah gue tambah-tambahin sampai sekarang. Jadi tenang aja, nggak perlu top up. Nggak usah khawatir kamu harus mandi bubuk Suba Utsu gitu ya karena kamu nyetok terus. Nggak gitu sayang, tenang aja ya. Jadi oke lah pokoknya di sini. Cukup modal di awal aja. Oke. Tuh. Kenapa sih mungkin nambahin ya, kenapa ya kita punya privilege buat kayak kita kok enak banget, gila ini produk 1,6 kok ngomongnya enak banget, kasih kayak segala macam gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kita opsinya di sini untuk make money nggak cuma dari jualan produk teman-teman. Jadi ya ibaratnya kita ya kalau ada saudara kita yang butuh banget ya dengan senang hati aku kasih, karena aku sendiri udah dapat banyak banget dari bisnisnya. Mungkin enaknya di situ teman-teman kalau kita punya kesempatan untuk main di dua itu. Nih ada yang nanya nih, kenapa banyak ID yang suspend ya, money game nggak? Nah, ini aku mungkin bantu jawab. Tenang aja, yang suspend itu justru nih untuk membantu. Karena ingat teman-teman, izin kita di sini itu adalah AP2LI, jadi direct selling. Biasanya yang suspend itu adalah yang menjual produk kita di marketplace atau seperti Tokopedia, Shopee gitu ya. Nggak boleh teman-teman ya, jadi di sini benar-benar direct selling, sehingga kita ngejaga banget tuh, dan juga kita nggak boleh undercutting. Jadi tenang aja, kita nggak sikut-sikutan harga di sini. Makanya Rara bilang tadi kita di sini nggak ada perang-perangan sama tim ya. Yang ada kita kayak berkolaborasi, kerjasama bareng. Gimana caranya nih kita bagus nih bisnisnya gitu. Oke. Dan bukan money game karena kita udah ada sertifikatnya jelas, AP2LI, perizinannya Kementerian Perdagangan. Ditanya, duitnya dari mana, Ki? Ya, dari biaya budget marketing si produk itu, teman-teman. Jadi, ibaratnya ya, dari produk yang terjual, kita dapat dari situ, gitu. Mungkin aku bisa kayak kasih gambaran ya, misalnya, kenapa sih Pak Ernest sama Pak Michael Tampi itu nggak bawa ke Websense, malah kasih ke kita-kita? Karena aku sendiri, teman-teman, aku kan di retail ya.
untuk aku taruh di departemen store aja, kalau baju itu minimum di 40-50%, belum sama sewa, belum sama SPG, jadi gede banget. Sedangkan kalau di sini mungkin di sekitaran 30% dan nggak ngasih ke toko, langsung directly ke orang-orangnya yang ngejual. Jadi ya kenapa enggak ya teman-teman. Jadi kayak makanya ini kita nomor 1 sales di dunia loh teman-teman dibanding AFC lain yang masih konvensional. Karena ya kita udah one step ahead teman-teman. Kita menyesuaikan sama keadaan sekarang gitu. Oke. Oke. Wah ini banyak sekali ya. Coba takut ada yang kelewat. Oke, ada yang nanya apa nih? Karena banyak komentar kita jadi suka kelewat. Bentar ya teman-teman, kita sambil lihat nih. Oke, ada yang DM ke lo nggak Ki? Banyak yang nanya, bentar ya. Cuman aku tuh lagi memilih kayak kalau semua nih, oke, untuk join gimana? Beli produknya dulu kah? Iya, beli produk sekali seumur hidup. Makanya kita nggak ada stok-stok ya. Jadi kita pun nanti kalau ada orang beli, kita langsung orderin atau enggak ya udah. Pokoknya dari gudang kita ya langsung dikirim langsung. Jadi nggak lewat kita gitu teman-teman. Jadi tenang, kita nggak disuruh beli produk setiap bulan, aman di sini. Harga jual di sini sama dengan harga jual pasaran, sama teman-teman. Jadi kayak bener-bener kita sebagai member sama orang biasa sama belinya, cuman bedanya apa? Kalau kita dapat fee, dapat bonus tadi, dapat si konnichiwa tadi teman-teman. Jadi itu kenapa kita di sini fair teman-teman, nggak ada perang harga gitu. Oke, ini ada Fakri. Untuk kondisi saat ini dengan nilai harga barang segitu, bagaimana untuk menarik customer? Nah, kalau gue share dari point of view gue sendiri ya, gitu dari pengalaman gue kayak tadi gue bilang di awal, pas gue tahu satu box harga 1,6 juta, jujur di awal nggak tertarik beli, mahal. Tapi yang kita sampein apa di sini? Pas gue tahu dengerin Zoom-nya kayak gini, otak gue langsung jalan yang kayak wah gila ya kalau misalkan kayak tadi tuh gue join nggak usah lah diamond gede gitu ya. Bayangin nggak kalau join 1 ruby aja nih, ngajak orang ikut langsung dapat 550.000 loh. Bisnis mana lagi ya? Kalian franchise mana lagi deh gue tanya. Sekarang kayak tadi tahu kriuk aja 15 juta. Temen gue habis franchise Burger Hits 70 juta gitu ya. Nah sekarang kalian bisa dengan modal 1,65 juta ya. Bayangin nggak? Tadi dapat 1 customer loh ibaratnya. 1 customer, kalian udah dapetnya 300.000 gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita bisa ngejelasin value-nya bisnis ini, banyak orang yang tertarik. Orang-orang kayak gue di luar sana pasti banyak yang disuruh beli 1 box. Aduh susah deh, mahal. Begitu denger Zoom-nya kayak, wow cuan sekali, aku beli diamond 12 box gitu. Jadi itulah kenapa tadi Kiki bilang bisa fokus di jualan produk atau fokus di ngembangin bisnis. Karena saat kita ngajak orang gitu ya, jujur kayak pas pertama kali gue beli diamond, gue bahkan belum pernah pakai produknya loh. Yang kayak gue mikir bahkan udahlah gue Utsukushi aja, yang penting gue diamond gitu, kayak nggak usah Subarashi mahal-mahal, gue nggak cobain produknya, udah yang penting gue cuan cepet gitu. Jadi tergantung nih Fakri mau masuknya kemana gitu. Kalau misalkan teman-teman kamu memang merasa barang segitu mahal, kamu bisa narikin teman-teman kamu yang hobinya bisnis gitu, yang memang pebisnis menganggap bisnis dengan modal 1,65 juta itu ya sangat affordable gitu. Bayangin nggak sih kayak Kiki gitu misalkan mau punya bisnis fashion ya, photoshoot aja bisa berapa Ki? Photoshoot katalog berapa? Katanya bisa sampai 10 juta ya? Lebih sister. Gila, itu makanya jadi tergantung sih kita ngejelasinnya kayak gimana. Contoh nih, misalkan ya, ibaratnya kayak gini aja lah, lemari gitu ya, kamu ngejelasin nih, ada lemari nih, harganya 5 juta, lu bilang mahal nggak? Mahal dong, lemari kayu 5 juta gitu kan. Tapi ternyata itu lemari Majapahit, buat orang yang ngerti. Iya kan, ini ternyata tuh lemari Majapahit loh, ini barang antik. Kalau orang yang ngerti gitu, yang bisa ngelihat value-nya barang ini, bayar 5 juta mau nggak? Mau gitu. Jadi itu sih mindset-nya yang gue pakai selama ini, kenapa gue bisa jalan di bisnis ini walaupun produknya mahal gitu. Bahkan teman-teman gue yang di awal pernah, tapi gue pernah ditawarin produknya sama orang lain mahal, dengerin dulu hitungan gue. Pas gue kasih hitungannya, oh iya cuan banget, diamond gitu. Jadi tergantung sih kita ngejelasin bisnis ini kayak gimana, karena menurut gue potensinya gede banget. Oke, kalau rutin untuk pemakaian sendiri, apa tidak ada bonusnya? Nah, ada ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya untuk kalian pun yang nggak mau aku nggak mau ngejalanin bisnisnya deh, nggak mau jadi user aja. Nah, itu juga dapat bonus. Dari apa sih teman-teman? Dari sponsor tadi ya, jadi sama aja tuh. Jadi ibaratnya kita mensponsori diri kita sendiri gitu. Jadi nanti kita juga dapat tuh konnichiwa-konnichiwanya dapat. Jadi untuk usernya untung, untuk kayak yang bisnis apalagi gitu, jadi aman. Cara konsumsi Subautsu gimana Kak? Apakah boleh di mix minum langsung? Nah, ada 2 cara teman-teman. Jadi yang kalian kalau mau, aku nih waktu awal nih aku starter dulu tuh, aku campur sama air setengah gelas gitu ya, terus aku minum. Nah, sekarang udah agak expert kan, udah agak lama kan, jadi udah berani langsung taruh di bawah lidah. Jadi kayak itu caranya.
Dan kalau langsung saran aku mendingan kayak aku sih biasanya pagi utsu dulu, malam suba. Soalnya biasanya suba itu bikin ngantuk, deep sleep. Jadi aku pengennya pas tidur lebih nyenyak lah gitu. Jadi aku kalau pagi minum suba biasanya di tengah hari udah keliengan tuh, udah pengen tidur bawaannya kayak habis vaksin. Oke. Oke. Apa nih? Oke, nih Kak, Ra jawab ya Ra. Kak, untuk pairing expired itu maksudnya gimana? Apa kalau expired nggak bisa dapat bonus pairing lagi? Cara aktif pairingnya gimana? Oke. Mungkin Jadi sekalian kasih bagan kali ya Ra. Sekalian kasih apa namanya? Sekalian jelasin dashboard AFC mungkin. Oke. Tapi sebelum itu gue jawab Robi dulu ya sebelum oh iya monggo. Tidak boleh jual Tokopedia tapi ada cicilan Tokopedia. Ya, betul. Jadi jual produknya nggak boleh di marketplace. Cicilan Tokopedia gimana caranya? Itu ada link khusus AFC official. Jadi kalian benar-benar cuman check out amount-nya saja gitu, tapi barangnya akan tetap didaftarin sama teman kamu di website gitu ya, dan yang ngirim tetap dari AFC pusat gitu. Kalau misalkan tadi gue sempat ngeliat juga pertanyaan gitu kan, ada yang nanya kenapa ada yang ngejual di Tokopedia gitu. Nah itulah asal mula yang pada di suspend gitu ya. Jadi udah tahu nggak kalau di sini kita hukumnya adalah kalau kalian undercutting ngejual di bawah harga pasar ya, yang 1,65 dan 1,75 tadi, dendanya bisa 12M. Jadi kalau orang-orang itu mau nakal sebenarnya mungkin kadang-kadang mereka nggak aware gitu ya, karena udah kejadian loh banyak banget yang jual di Tokopedia udah ketahuan dan disuspend. Itu aja masih mending nggak kena denda ya gitu. AFC masih baik. Kalau mau dibawa ke jalur hukum beneran hukumnya AP2LI kalau kalian undercutting dan jual di marketplace bisa kena denda 12M. Oke, langsung ngejawab soal pairing expired ya. Coba kita sambil bukain apa namanya, nih buat teman-teman sekalian gitu ya, kita sambil lihat aja. Nih preview nih, nanti kalau udah jadi member kan keluar dari Zoom sini langsung oke, aku nggak mau ketinggalan promo Ruby ya. Nih nanti deja vu karena teman-teman masuknya bakalan ke sini. Oke? Nih ya, pairing expired. Maksudnya apa? Gini ya teman-teman, setiap hari kita bisa ngeliat nih. Tadi gue bilang ya, pairingan di sini dijalaninnya bersama tim. Oke, kalau di slide tadi enak ya, titik tinggal kelihatan gitu ya. Nah, kalau di sini pairingan itu hitungannya 150 poin itu adalah satu paket. Berarti kayak di sini, di kiri gue berarti ada 3 paket. Di kanan gue sudah ada 80-an ya. Udah ada 80-an gitu. 80 lebih. 80,5. Nah, kalau cuan cepet ngitungnya. Oke, nah berarti malam ini gue akan cari 3 paket. Terus, pairing expired itu apa? Gini ya teman-teman, misalnya nih ya, gue dalam sebulan ini nih, gue nggak ngejalanin. Tapi tim gue jalan, ini pairing ini malam ini cair jadi konnichiwa nih teman-teman. Datang ya, konnichiwa dadakan. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu dikasih waktu dalam setahun di sini untuk akunnya jalan. Kalau dalam setahun kalian nggak ada movement sama sekali, ibaratnya kalau di bank akunnya itu dorman gitu ya. Nah, ini tuh nggak cair jadi bonus nih teman-teman. Tapi tabungan pairingnya tetap ada gitu. Palingan nanti 450-nya ya udah malam ini hilang gitu ya. Tapi ya udah sisanya itu masih ada. Cuman jadinya tidur aja gitu ya, nggak hilang. Nah, caranya gimana memperpanjangnya? Nanti ya udah tinggal beli 1 box aktif lagi. Jadi ibaratnya kayak mengaktifkan account tidur lah ya, sama kayak di bank biasanya kita diminta ya udah transfer aja 1 kali gitu kan, mau berapapun amount-nya transfer, yang penting ada movement di account-nya aktif lagi gitu. Ini buat teman-teman juga yang takut kalau bonusnya duitnya nggak bisa diambil, tenang, ini pin balance ya, ini bisa tinggal klik withdraw aja, dalam 1 hari kerja masuk ke rekening kalian gitu. Oke, kita jawab-jawab lagi. Oke, aku ada yang DM ke aku nih, mungkin sesama ibu. Mbak Kiki mau nanya dong, anaknya tadi usia berapa, konsumsinya apa, dosis minumnya gimana? Nah, mungkin aku juga pengen share kebaikan ya, karena anakku lumayan berprogres. Anakku usia 2,5 tahun, jadi Suba dan Nusu udah bisa diminum dari usia 2 tahun. Tapi emang dosisnya agak beda, jadi kayak dimulai dari 1/4 dulu di awal, seminggu pertama. Kalau oke, nggak ada alergi atau apa gitu ya, bisa lanjut ke setengah. Jadi sekarang dia bertahannya di setengah setiap hari Suba dan Utsu gitu teman-teman. Jadi semoga ya tumbuh kembangnya tambah oke ya teman-teman. Oke. Nih kalau punya akun sosmed jualan dan dipromot ads gitu boleh nggak? Boleh. Jadi intinya nggak boleh adalah ya, di platform-platform yang kalian check out di situ. Kalau misalkan IG kan orangnya bakalan nge-DM kamu atau nge-WhatsApp gitu ya, terus nanti bank transfer. Jadi itu nggak masalah. Oke. Bagaimana atasinya harga resmi mahal dari marketplace? Maksudnya gimana, Willy? Harga kita sama terus pokoknya. Kalau misalkan kamu mau jual lebih mahal, boleh. Yang nggak boleh jual lebih murah. Tapi ngapain kamu jual lebih mahal, ya kan? Semua orang udah tahu harga fixnya Utsu Suba berapa. Oke, untuk naik dari level Ruby ke Diamond bagaimana? Apakah ada akumulasi dari pembelian produk?
Ya, ada. Jadinya kalau misalkan tadi Ruby kan 1 box nih kalau lagi promo. Nanti kalau misalkan mau ke Diamond kan berarti kurang 11 box tuh. Itu nggak usah langsung beli jebret langsung sekalian gitu. Misalkan kamu emang pakai gitu. Jadi bulan ini kamu beli 2 buat keluarga kamu, nanti bulan depannya beli lagi. Nanti setiap kamu beli dari account itu tuh sistem nge-record gitu loh. Nanti by the time dia nyampe 12 ya udah otomatis kamu jadi Diamond. Bahkan di tengah-tengah pas kamu beli 6 box, kamu udah jadi Sapphire gitu. Jadi intinya dari akumulasi pembelian kamu saja. Yes. Tuh, ada yang nanya minimal belinya berapa karena tidak punya modal besar, udah dijawab, terima kasih. Minimal beli malam ini 1 box aja. Jadi ibaratnya kamu mau mulai bisnis, malam ini kamu diskon 50%. Karena yang tadinya mesti beli 2 box, sekarang jadi 1 box aja cukup. Oke. Nanti kalau dapat pertanyaan mengenai produk tapi agak teknis dan medical dari orangnya ada training kah? Ada banget. Ada Justru banget. di sini trainingnya jangan dengerin dari kita kalau produk. Kita orang bisnis. Jadi nanti di sini ada dokter-dokter yang akan menjelaskan. Jadi tenang saja teman-teman. Kayak tadi udah di-mention di awal ya, hari Sabtu ya kita ada training produk, bedah produk. Nah, bisa datang tuh ke sesi-sesi itu. Oke, ada yang nge-DM nih, Mawar lagi. Awal pertama beli transfernya ke akun AFC atau ke sponsor? Maaf karena belum kenal dengan yang nawarin. Kalau misalkan kamu ke orangnya sih memang kamu transfer ke dia ya, gitu. Either ke dia rekening langsung atau ke virtual account-nya dia yang nge-link ke account AFC-nya dia. Gitu. Kalau misalkan mau aman ya dari AFC Tokopedia saja. Oke. Barangnya Ini banyak banget yang nanya, aku pilih-pilih dulu. Trauma ikut MLM lain barangnya susah, tenang aja, barang kita ready stock, kamu order di website dalam 2-3 hari kerja nyampe lah ya. Ya. Oke. Bagus juga tuh dashboard angkanya. Ya. Kerja teman-teman. Tenang, di sini kita bukan investasi, kita bisnis. Karena aku sama Rara kerjain makanya angkanya bagus. Oke. Setiap bulan income yang kita dapat berbeda ya, tergantung produksi masing-masing bulan. Maksudnya mungkin tergantung sales kali ya, bukan produksi ya. Betul. Apa gimana ya? Seperti sama seperti bisnis pada umumnya, ya pastinya kalau kita menjual lebih banyak, konnichiwa kita makin besar. Nah, enaknya apa teman-teman di sini? Mungkin kalau kalian jualan doang, fokusnya kayak yang begitu kedapat yang nggak bisa jualan kayak aku, udah nggak mungkin, gue nggak jago jualan, gue nggak bisa ngepost produk. Kayak buka Instagram aja teman-teman kayak harus susah banget cari waktunya gitu ya, nggak mungkin. Nah, tapi enaknya di sini apa teman-teman? Kita bisa cari cara gimana ya caranya nih produk udah bagus banget nih. Terus kita kolaborasi nih, kita partnership nih sama teman-teman kita, partner-partner kita. Kayak oke, lo kembangin dari sisi Surabaya ya. Oke, lo ternyata influencer nih, media lo banyak. Oke, kita coba nih, misalnya kayak selling produknya di sini. Oke, gue yang jalanin bisnisnya. Jadi di sini tuh kayak seru banget karena kita bisa banyak ngulikinnya. Kenapa? Karena kita nggak ada kewajiban jual di pribadi kita gitu. Jadi ibaratnya walaupun kita nggak menjual, tapi tim kita berhasil, kita tetap dapat teman-teman. Karena kan ya itu fair ya teman-teman. Karena kan kita cara kerja kita beda masing-masing gitu. Jadi tergantung ya kalau lagi kayak kemarin tuh pandemi kita tinggi banget teman-teman ininya income-nya. Kalau ikut gabung Ruby untuk upgrade ke Diamond butuh 11 box atau 10 box. Kalau kamu joinnya Ruby promo berarti butuhnya 11 box. Kalau joinnya kemarin udah Ruby normal yang 2 box ya berarti 10. Intinya total 12 box saja. Oke. Nih, kalau untuk Bumil bisa konsumsi nggak ya? Aman atau enggak? Kalau untuk Bumil ya disarankan dari trimester kedua gitu ya. Kalau untuk Busui, nah ini justru disarankan apalagi yang trimester 3 yang mau lahiran, tapi pas udah lahiran tuh disarankan banget Suba supaya cepat recovery-nya karena dia bantu kan mungkin yang operasi sesar atau yang normal sama aja sih, dua-duanya kan kita butuh recovery kan. Aku juga pernah melahirkan dan kita butuh kayak ASI booster teman-teman. Jadi si Utsu ini bisa kayak balancing hormon sehingga kayak rata-rata si busu yang konsumsi Utsu tuh ASInya deras, katanya sih kayak gitu. Wah tuh, saya busui dan ASI tambah lancar, mantap. Iya kan, langsung dari orangnya teh. Oke, Kak nanya kalau asam lambung naik gimana cara minumnya? Oke. Nah tenang. Kalau asam lambung suami gue punya ya, juga ibunya asam lambung, monggo. Iya, jadi kalau asam lambung itu kayak disarankan menggunakan si Utsukushi itu teman-teman. Jadi ibuku tuh kebetulan kayak asam lambungnya lumayan parah yang kayak bener-bener minum ranitidin setiap hari, setiap makan gitu. Terus begitu 2 minggu konsumsi si Utsu kayak langsung hilang lepas si ranitidinnya. Nah, minumnya gimana? Kalau yang asam lambung mungkin di awal boleh setelah makan. Begitu udah nggak ada kenapa-napa,
Nah, bagusnya sebelum makan supaya lebih terserap maksimal gitu. Oke. Untuk yang promil, gimana dosisnya, Ra? Kalau untuk dosis sih sebenarnya ini ya, berhubung kita ini adalah superfood ya, bukan obat. Jadi sebenarnya tuh bukan yang kayak oke, kalau Bumil 2 bungkus, kalau ini enggak. Jadi kita tetap 1 bungkus 1 hari gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak di awal ya 2 minggu pertama kita saranin setengah sachet dulu gitu. Karena kan biar badannya adjusting dulu gitu ya. Kita lihat gimana progresnya. Oke. Okay. Kalau kita sudah jadi member, kita mau ajak teman tapi nggak bisa jelasin gimana ya? Tinggal bawa ke sesi-sesi seperti ini gitu ya. Sudah ada speaker-speaker yang akan menjelaskan buat kamu. Jadi tenang aja di sini nggak jalan sendiri. Ngajak suami atau keluarga terdekat bisa. Suamiku juga buka account di sini ya, ngeliat cuan-cuan konnichiwa. Saya nggak punya account teman-teman di sini. Aku nggak ada account ya. Kayak kalau cari akun, aku nggak ada Rizky Triana ya. Adanya Abimangku, yaitu suamiku. Jadi segitu bagusnya nih bisnis suamiku yang super logis aja malah nyuruh, oke, masuk gitu. Benar. Oke. Kalau kita join dari teman di sosmed, apakah sudah pasti member di AFC-nya? Nah, bisa tanyain temennya kayak, ini gue user doang apa bisa dimasukin member, dan bisa request aja gitu. Kalau mau jadi member boleh gitu. Ya. Karena kalau misalkan kamu beli gitu ya, tanya aja ke teman kamu, gue mau dong jadi member, nanti didaftarin gitu. Gimana taunya kamu udah member atau belum? Ya tagih ke teman kamu, mana account gue gitu kan. Pasti kalian akan terima email gitu ya. Ini udah jadi account AFC-nya, kalian bisa login gitu. Oke. Kak, kalau misalnya kita semacam endorse ke, ini banyak banget ya, masih 99 new message loh teman-teman. Sorry kalau ada. Kak, misalnya kalau nanti semacam endorse ke beauty vlogger, terus dia promote produk itu, nge-tag ke kita, apakah kita kena suspend? Enggak dong ya teman-teman. Tenang, suspend itu cuman kalau kita menjual di marketplace dan kita undercutting barang. Oke. Oke, banyak ya teman-teman. 5. Kesebut, maaf. Oke, ada yang nge-DM. Oke, jadi Kak, ini tuh kita hanya perlu cari 2 kaki kah? Ya enggak ya. Gini, kalau kamu dapat 2 kaki gitu ya, terus tiba-tiba kaki-kaki kamu geraknya cepet banget, ya alhamdulillah gitu ya, kamu pairingannya jalan terus gitu. Cuma ini adalah bisnis gitu ya. Kenyataannya mungkin tidak seindah itu, mungkin kita juga nggak semua sehoki itu gitu ya, yang kayak biasanya sih maksudnya kayak gue ya pasti ngajak-ngajakin temen juga. Dan sebenarnya gini sih, as simple as gue udah merasa bisnis ini bagus gitu. Kenapa gue semangat banget sharing kayak di malam ini pun gitu ya, kayak mau cerita-cerita karena gue udah ngerasa banget nih bisnis ini udah kayak ngeberkatin gue banget gitu ya, udah kayak ngelebihin gaji kantor. Jadi gue pun dengan senang hati cerita ke orang gitu. Makanya yang ikut ya teman-teman gue lebih dari 2 gitu. Cuman kalau emang ternyata kamu punya 2 orang, tiba-tiba kamu terima seketir ngejalanin bisnis ini sampai jadi Bushido, ya bisa juga gitu. Cuma namanya bisnis ya udah jangan menganggap masa kamu bisnis buka kedai kopi, oke gue mau cari 2 customer aja kan, nggak gitu. Nanti kamu udah kena konnichiwa nagih deh. Dulu gue di awal juga udah yang penting balik modal aja. Waduh, begitu konnichiwa masuk terus Chay sampai Ronin gitu ya. Jadi tenang, ketagihan itu nanti konnichiwanya. Oke. Nah banyak sih ini masih kayak kemarin member saya harusnya pairing nggak terima SMS, gimana ya? Pertama, nih aku tahu ini technical banget ya, cuman aku jawabin ya. Pertama, coba dilihat koneksinya. Biasanya nggak terima SMS tuh karena HP-nya mati atau nggak ada sinyal. Itu jadi pastikan nyala. Kedua, kalau emang dia pairing, tapi lihat dulu itu pairing bawahnya tuh promo Ruby apa Ruby. Karena promo Ruby itu kan masih setengah itu ya, setengah harga ya, setengah BV-nya ya, jadi belum pairing. Biasanya kalau bawahnya tuh promo-promo gitu, jadi harus 2 promo Ruby gitu. Ini yang jawab udah banyak nih. Saya diskon juga nggak? Mohon maaf, hanya promo Ruby teman-teman, jadi Ruby aja yang jadi 1 box. Oke. Ada yang nge-DM, kalau kita prospek teman yang stay di SG, apa nanti dia bisa menjalankan bisnis di sana? Intinya dimanapun negaranya, selagi kita sponsornya bisa masuk bonusnya. Betul, jadi bonusnya bisa tetap masuk gitu ya. Cuman dari AFC sendiri tidak ada pengiriman official dari AFC ke luar negeri gitu. Jadi kalau misalkan kamu yang mau ngajak teman, ya kamu yang ngirim sendiri. Kayak hari ini gue habis ngirim ke US gitu. Ada temen gue yang ikutan di US juga. Jadi ya nggak apa-apa. Apalagi sekarang udah ada apps-nya ya. Jadi walaupun dia di luar negeri tetap bisa terima SMS konnichiwa-nya. Oke, kalau dapat bawahan yang nggak ada jual, kenapa silakan Ra, silakan. Oh ya, ke US lewat IMS bisa kirim gitu. Jadi nanti kamu cek aja banding-bandingin sama FedEx sama mana gitu, mana yang lebih murah. Oke, kalau dapat bawahan yang nggak bisa jualan, kita tetap nggak dapat bonus dong.
Betul, itu kenapa enaknya di sini. Karena kalau misalnya dia nggak bisa jualan, kita bisa taruh orang yang jago jualan di bawahnya, sehingga udah deh selesai masalahnya. Jadi enaknya di situ teman-teman. Di sini kita cari strategi gimana sih caranya menemukan partner yang tepat. Jadi di sini kita nggak maksa-maksa orang untuk ikut teman-teman, karena kita nggak ada target, nggak ada apa. Di sini kita benar-benar cari orang yang benar-benar membutuhkan bisnis ini dan mau kerjain. Jadi kita enak tuh ya, sama-sama. Kalau aku sendiri nih, bisnis background-ku bisnis kan, ya aku punya partner bisnis, ya dia harus sama-sama mau untuk ngembangin. Kalau kita doang yang kerja, ya mohon maaf teman-teman ya, bukan investasi lagi-lagi, jadi harus kerjain gitu ya. Benar. Oke. Oke. Ada yang tanya, kalau pertama kali bisnis sebaiknya menjalankan bisnis atau nawarin produk dulu. Nah, itu ya senyamannya kamu gitu ya. Kayak ya kalau mau jual, mau balik modal cepet gitu kan, ikut Ruby, 1 box dapat langsung jual, udah balik modal. Abis itu tinggal ngejalanin bisnisnya gitu kan nggak perlu nyetok juga. Jadi anytime teman kamu mau beli, kamu tinggal orderin di website. Tapi kalau misalkan kayak gue dari dulu, emang gue tahu teman-teman gue lebih ke arah mata duitan daripada mau spend 1,6 juta buat produk itu, akhirnya gue nawarinnya dari segi bisnisnya gitu. Sorry, sekali lagi short aja. Ini dari tadi ada yang nanya kayak jelasin lagi bonus sponsor, tapi yang short aja, kayak satu slide itu. Teman-teman, ini karena kita waktunya terbatas, jadi mohon maaf ya kalau nanti semua pertanyaannya nggak dijawab. Kita maksimal jam berapa ya? Ada maksimal? Gimana nih Mas Angga nih? Oke. Nah ini ya kalau bonus sponsor, jadi singkat aja, bonus sponsor adalah gampang cara dapetinnya, kamu jual produk atau kamu ngajak teman. Bonus sponsor dipengaruhi oleh 2 hal ya, kamunya partnership-nya apa gitu, dan yang diajak atau yang kamu jual itu berapa paket. Jadi contohnya kayak Kiki di sini, misalnya Kiki Ruby ya, Kiki ngejual 2 box. 2 box itu adalah 1 Ruby gitu ya. Berarti Kiki dapatnya 300.000. Atau yang kayak tadi dimention, kayak gue ngajaknya teman gue aja, kayak udah lalu ada bisnis bagus, ikutan nih. Teman gue ikutnya Ruby gitu ya. Kalau gue Ruby, ngajak teman Ruby dapatnya 300.000. Tapi kalau gue nya Diamond, ngajak temannya Ruby ya, dapatnya udah beda nih, langsung 550.000. Sama juga kalau gue Diamond ngejual 2 box dapatnya 550.000. Ngejual 1 box dapatnya 275.000 teman-teman. Ini berlaku setengah ya. Kalau Ruby ngejual 1 box 150.000. Oke banget nggak sih jualan produk hari gini marginnya 150.000 dan 275.000 gitu. Kenapa nih bisnisnya seru banget. Jadi itu ya bonus sponsor dari jualan atau mengajak orang. Oke. Kalau kita ngajakin teman untuk gabung, apakah otomatis dia akan jadi downline kita? Ya betul, nanti kan pasti akan kita nih yang ngedaftarin gitu ya, teman kamu nggak bakalan bisa akses ke website sebelum kamu daftarin gitu ya. Jadi karena kamu yang ngedaftarin, nanti pasti pas input ditanya juga sponsornya siapa, ya udah masukin nama kamu, otomatis dia jadi downline. Ya. Oke. Mau saya bantuin cari lagi pertanyaannya? Sudah. Ini udah kayak aman. Ini mungkin aku asli. Iya nih, mungkin gini ya, aku rangkumin aja ya teman-teman. Ini rata-rata pada nanya gimana cara ngejalanin bisnisnya. Nah, ini teman-teman ya, kalau mau online, mau offline, bener-bener disesuaikan sama kayak kalian nyamannya tuh kayak apa, teman-teman. Jadi apa ya? Jadi ada orang yang jago di online monggo gitu. Tapi kayak kalau main di online aku agak kurang gitu karena aku sendiri tipenya yang ketemu beneran sama partner bisnis, ketemu teman-teman aku, teleponin kerabat aku yang di luar kota gitu. Aku kayak gitu teman-teman. Jadi enaknya apa sih di bisnis ini ya fleksibel, bisa kalian mau cara mana aja tuh bisa masuk teman-teman ya. Kayak kebetulan di sini aku dan Rara ngejalanin dengan cara yang berbeda, tapi kita di sini sama-sama nih bareng-bareng kan gitu. Jadi enaknya itu teman-teman. Jadi aman ya, dua-duanya nggak usah terlalu dipikirin, dicoba aja yang sesuai sama cocok sama kalian masing-masing. Oke. Nah ini ada pertanyaan penutup. Ini jadi kayaknya udah lumayan banyak dari tadi yang dijawab juga kan. Saya baru scroll chat dikit di bawahnya udah 80 nih message. Udah nggak ini banget, banyak, ramai banget. Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir saya pilih. Enggak, jangan, itu miminnya overheard siapa? Bukan itu pertanyaannya. Ada tadi saya ketemu ada pertanyaan. Oke, gini, ini ada pertanyaan, tapi mungkin kata-katanya saya ganti ya, biar lebih dimengerti ya.
Jadi boleh tahu nggak kalau misalkan kan kita kayak join di AFC, kita join di AFC as a new member, gimana caranya kita biar bisa, ini lebih ke arah tips sama trik sih, tapi dari versinya dari Kak Rara sama Kak Rizky ya. Gimana sih tips sama triknya? Tadi udah dijawab, mungkin gimana cara ngejalanin bisnisnya. Sekarang ditanya, gimana kalau kita seenggaknya mau jadi kayak Kak Rara sama Kak Rizky ini seenggaknya? Gimana sih? Ada nggak tips sama triknya, tapi versi masing-masing aja untuk menutup acara hari ini? Oke. Wow. Ya, Silakan Ibu Rara duluan. Kalau tips and triknya ya, menurut gue yang so far membantu gini teman-teman. Jujur kalau dari sisi gue sampai 6 bulan ini gue nggak pernah nawarin produk ke teman gue nggak pernah ngepost di Instagram yang kayak ayo pakailah Utsukushi dan Subarashi gitu. Apa yang gue lakukan di sini gue cuma sharing ke teman gue gitu. Jadi menurut gue yang paling membantu adalah karena gue sangat percaya akan hebatnya bisnis ini sih. Yang bikin gue join pertama kali kan karena gue merasa kayak gila perusahaannya legit banget, produknya bagus, dan yang paling penting kan cuannya cepet gitu ya kan. Jadi terus gue mikir dong kayak wah gampang banget. Jadi saat gue cerita ke orang pun dari point of view gue pengen mengajak mereka juga cuan bareng gitu loh, bukannya kayak gue jualan. Teman-teman suka berasa nggak sih kalau misalkan kayak kita nih di mall gitu ya, lagi di food court disamperin SPG ya kan, halo permisi, udah pernah denger belum sih Subarashi Utsukushi gitu kan, mungkin baru dibilang permisi udah bilang yang kayak no thanks, ya nggak sih? Tapi saat kita sharing gitu ya, kalau gue selama ini point of view-nya adalah gue selalu cerita ke teman gue gitu, kayak lagi ngumpul, teman gue lagi kedampak pandemi gitu, gue akan cerita yang kayak gue tahu bisnis bagus lo yang gue rasa bisa ngebantu lo gitu. Mungkin mindsetnya karena kita pengen ngebantu gitu ya, karena kita pengen sharing, jadi orang-orang pun lebih tertarik gitu ya untuk pengen ikutan bisnis ini juga. Itu kalau dari point of view mungkin untuk kalian yang bingung nih, gimana sih caranya kok Rara mention gitu kayak nggak pernah jualan produk tapi lo bisa tetap dapat uang di sini gitu ya, kayak tadi pin walletnya tetap keisi gitu ya, udah simple kayak gitu aja. Jadi kita memang kebetulan gue lebih ke arah teman-teman gue yang otaknya bisnis juga gitu ya, yang merasa yang kayak oh iya gila kemarin gue habis produksi baju mahal banget dan gak laku, jadi udahlah gue jalanin ini aja gitu, kayak toh produknya lagi dicari juga gitu. Jadi yang paling penting sih kalian percaya ya kalau bisnis ini emang bagus gitu. Dan gue sendiri dari awal gue join gue percaya banget bisnis ini bisnis yang bagus, yang sustainable dan bakalan make money gitu buat gue, dan pandemic proof ya, alias anti pandemi, dan gue udah ngerasain banget. Mungkin kepercayaan itu sih yang akhirnya dijual ke orang gitu ya, karena kalian mau jual Suba Utsu di marketplace banyak, yang nakal-nakal jual lebih murah banyak, tapi gue percaya ini tuh lebih ke arah trust bisnis. Tadi ada yang nanya kan, gue mau transfer takut nggak kenal sama temen gue gitu. Nah akhirnya yang membuat kalian maju di bisnis ini apa? Karena kalau kalian sendiri percaya sama bisnis ini, saat kalian ngejelasin, teman-teman kalian pun juga bakalan ikut percaya sama kalian gitu. Jadi menurut gue ya udah dari awal gue nggak ada niatan nipu, gue nggak ada niat cuanin temen gue gitu ya, ayo ikut biar gue dapet bonus, nggak pernah kayak gitu. Jadi mungkin itu juga kali ya, kayak saat kita pengen ngeberkatin orang juga pasti Tuhan buka jalan gitu. Oke. Wah, nah, gue mau jawab yang itu tapi lo udah jawab, Ra. Oke, boleh lanjut dari Kak Rizky, Kak Kiki. Oke. Nah, kalau aku sendiri teman-teman, karena aku basicnya konvensional ya, jadi aku tuh justru melihat banyak peluang di sini. Salah satunya kayak dimana kita bisa kayak karena aku tuh goalnya sebenarnya ke orang tua ya teman-teman awal. Jadi orang tua aku mau pensiun 2 tahun lagi, terus mereka lagi keribetan, aduh mama bisnis apa nih biar mama ada pendapatan gitu-gitu kan. Nah sementara aku lihat ya di sini kayaknya kalau gue bukain titik nih di kaki atas kaki bawah gue pertama-tama nih ya, setiap gue move di bawahnya kayaknya bisa nih juga berdampak ke nyokap gue. Jujur gue awalnya cuma kayak gitu teman-teman. Dan gue kayak mikir ya, misalnya kayak kan gue biasanya jualan baju ya teman-teman ya. Paling kalau gue lagi omsetnya lagi gede, paling kalau gue sama teman-teman gue bisa apa sih, bisa naktir doang kan ya kan dapatannya gitu. Tapi di sini tuh enggak, kayak bener-bener nih ada teman gue di sini juga mungkin ada yang kayak lagi hamil, mau resign, Ki udah nggak kuat banget kerja kantoran, anak udah 2 nih mau on the way, boleh nggak sih lo bantuin gue biar gue resign tuh dengan tenang, biar ada pendapatan. Nah, gue bisa bantu lo lewat di sini, dan sekarang dia udah mau brojol gitu ya, dan kayak thank you banget Ki ini akhirnya ditemuin sama ini. Jadi hal-hal kayak gitu, value-value kayak gitu yang akhirnya gue kayak dapet, oh gue nggak bisa lakuin ini di bisnis konvensional. Makanya gue oke lah, gue dari sini aja juga deh, kayak biar kenapa sih, biar kita juga bisa jadi berkat ya teman-teman. Jadi it's not bukan tentang uang aja teman-teman, kayak banyak hal yang bisa kita lakuin di sini yang juga bisa kayak berdampak buat orang gitu. Makanya gue
lock banget, apalagi gue orangnya people person, jadi gue suka kayak menyenangkan orang dulu baru gue. Nah udah deh, makin terjun akhirnya di sini gitu. Oke, gimana Mas Angga? Sudah ditutup kita malam ini? Ya, itu begitu jadi barusan kata-kata penutupan yang indah. Ya kan? Jadi on behalf AFC saya mau say thank you buat Kak Rara sama Kak Kiki, Bu udah nemenin hari ini, sama tadi juga ada Mimin dari Overheard ya, udah nemenin acara hari ini, ngisi acara hari ini jadi speaker hari ini. Dan thank you juga buat teman-teman semua yang udah hadir. Tadi penuh banget, sampai banyak yang nggak bisa masuk. 1.000 orang tadi, 1.000 sampai tumpah-tumpah sih harusnya, ada di FB juga kan soalnya. Oke, kalau gitu saya tutup acara hari ini. Selamat malam semua, thank you. Thank you. Thank you semuanya, Thank you. selamat malam. Selamat malam.